Aku sedang berdiri di tengah ruangan, mengenakan gaun mewah dan topeng berkilau. Semua mata tertuju padaku, tapi aku bisa rasakan betapa palsunya mereka. Seharusnya ini merupakan ultahku yang ke-16. Tapi, semua tamu di sini benar-benar orang asing. Ini semua kesalahan si bola slime Gregory itu. Sebenarnya, pesta OTT ini semua gara-gara dia. Oh, hai, aku Vivian, tapi teman-temanku memanggilku Viv. Ibuku, Jacqueline Mars, adalah salah satu orang terkaya di bumi. Jadi, aku tumbuh dengan mengira mansion megah, kolam renang raksasa, dan satu lantai penuh untuk mainan itu lumrah. Ya, paling tidak begitu hingga aku berumur 10. Hari itu, aku sedang main di rumah bonekaku yang seukuran aslinya, saat ku dengar suara orang bicara di seberang pagar. Ku intip dari balik pagar dan kulihat ada wanita dan anak perempuan sekitar seumuranku terlihat cukup aneh. Penasaran, aku berbicara. Hei kau, kenapa kau berdandan lucu sekali? Maaf, apa katamu? Kau bahkan tak pakai sepatu. Itu sangat bodoh. Kau yang bodoh. Aku bertaruh kau pasti tak pernah coba ini sebelumnya, ha? Jadi cobalah. Anak kaya manja sepertimu selalu memandang rendah orang lain. Sementara nyatanya, kau tak berguna bagi masyarakat. Aku hanya berdiri di sana kebingungan saat petugas keamanan mengusir mereka pergi. Aku tak pernah bermaksud menyinggungnya. Aku hanya penasaran. Jadi ku bergegas masuk ke rumah mencari ibuku dan bertanya padanya tentang ini. Oh sayang, tak semua orang bisa sekaya kita. Itu artinya kau tak perlu khawatir soal apapun manisku. Sekarang mainlah biar ibu bisa bekerja, oke? Bahkan sampai hari ini, kata-kata ibu masih melekat di telingaku. Aku mulai benci kekayaan keluargaku. Aku hanya ingin jadi anak normal. Itulah kenapa, saat aku menginjak SMP, ku yakinkan ibu untuk mengizinkanku pindah dari sekolah swasta ke sekolah negeri dan menghapus segala sesuatu tentangku di dunia maya. Jadi tak ada yang tahu tentang keluargaku yang berpengaruh. Aku naik bus ke sekolah, beli pakaian di toko loak, dan menyiapkan makan siangku sendiri bukannya bawa sajian mewah yang dibuatkan chef untukku. Kehidupan yang sangat normal. Hingga Gregory, si pacar ibu, muncul. Dia ikut campur dalam segala hal. Ibu tak hentinya mengomeliku tentang pakaianku, sekolah negeriku yang kumuh, atau aku harus berhenti nongkrong dengan anak-anak yang biasa saja. Dia membuatku gila. Dan untuk melengkapinya, dia memberi ide ibuku untuk mengadakan pesta ulang tahun ke-16 untukku. Aku benci perhatian. Ibu tahu ini. Tapi apa yang Gregory inginkan, akan Gregory dapatkan. Ini bisa jadi kesempatan untuk memperkenalkannya ke masyarakat dan mendapat rekanan baru. Itu akan baik untuknya saat mengambil alih bisnis di masa depan, bla bla bla. Yang benar saja. Satu-satunya yang dipedulikan laki-laki itu adalah dirinya sendiri dan rekanannya, bukan aku. Pada akhirnya, aku setuju hadiri di pesta topeng dengan satu syarat. Ibu berhenti mencampuri dengan siapa aku boleh atau tak boleh bergaul, terutama dengan teman-temanku di sekolah. Dan hal itulah yang mengantarkan kami ke saat ini. Tepat saat pembawa acara mengumumkan bahwa ini saatnya dansa pertamaku. Hah? Apa aku sekarang? Gregory! Dengan bingung kulihat sekeliling mencari pasangan ketika tiba-tiba ada tangan yang meraihku. Gadis yang sedang berulang tahun, ayo dansa denganku. Dasar aneh. Lepaskan. Bisakah seseorang membantuku dengan ini? Tiba-tiba seorang anak laki-laki seumuranku muncul. Oh astaga, dia punya mata abu-abu yang indah yang pernah kulihat. Permisi Pak, aku yakin nona itu telah setuju untuk melakukan dansa pertamanya denganku. Terima kasih orang asing tampan. Saat kami dansa, aku tak tahan untuk tak menatap dengan terpesona pada matanya yang menawan. Kami hendak meninggalkan lantai dansa ketika dia berbisik di telingaku. Tunggu di sini, aku akan segera kembali. Siapa yang akan mengira kalau pesta yang dangkal seperti ini akan menuntunku ke pria sempurna? Tiba-tiba, ku dengar suara klik di belakangku. Dan saat aku berbalik, maskerku terjatuh. Oh tidak, seorang paparazi menggunting tali topengku. Ku coba tutupi wajahku dengan tangan, tapi itu tak berguna. Untung ibu segera datang dan menyembunyikanku di belakangnya. Maaf semuanya, tapi pestanya selesai. Kami bersenang-senang dan berharap bisa bertemu lagi dengan kalian segera. Kemudian ia menuntunku kembali ke kamarku, sementara penjaga keamanan menunjukkan jalan keluar ke semua orang. Sejak saat itu, kehidupanku yang biasa saja berakhir selamanya. Wajahku terpampang di seluruh dunia maya sebagai miliarder, putri dari Jacqueline Mars. Sekarang semua orang di sekolah memandangku lucu. Aku tak paham guys, aku ini masih Viv yang sama seperti dulu. Oh, itu para sahabatku. Mereka pastinya akan mendukungku ya kan? Tapi tidak. Saat aku mendekati mereka, mereka menyerangku dengan mengatakan bagaimana aku tak cukup mempercayai mereka untuk mengakui jati diriku yang sesungguhnya. Jadi sejak saat ini kami tak lagi berteman. Ini sangat tak adil. Aku tak pernah minta satu pun dari hal ini. Ku hapus air mataku, berusaha seolah tak ada yang terjadi. Hah? Apa ini? Ada secari kertas di atas buku-bukuku yang mengatakan, Hei, ini aku, cowok dari pesta ulang tahunmu. Aku prihatin atas apa yang terjadi padamu. Jika kau butuh seseorang untuk diajak bicara, kirim pesan padaku kapan saja.
Oh, jadi dia dari sekolah kami? Wow, tepat saat kukira tak ada seorang pun yang ada untukku, dia muncul lagi. Tapi tak ada nama. Apa dia masih mainkan permainan misterius ini? Oke, kalau gitu aku panggil dia Satria Bertopeng. Sejak hari itu, kami tak hentinya berkirim pesan. Dia memahamiku, kondisi keluargaku, dan teman-temanku, semuanya. Pernah, dia bahkan diam-diam selipkan tiket konser Blackpink ke dalam tasku. Karena aku pernah bilang padanya kalau aku ini fans berat mereka. Di lain waktu, dia mengirimiku kartu hadiah ke toko es krim favoritku sepanjang masa. Ben Jerry's, hanya untuk menghiburku di hari yang buruk. Au! Es krim ini rasanya lezat, tapi tak bisa tidak aku berharap Satria Bertopengku ada di sini bersamaku. Yang ku tahu, dia punya mata abu-abu terindah dan rambut hitam yang memukau. Wah, panjang umur. Hei, aku punya kejutan untukmu di hari Valentine ini. Kuharap kau bersemangat ketemu aku seperti aku ingin bertemu denganmu. Akhirnya, aku akan bertemu cowok yang kusuka. Aku tak sabar. Di hari Valentine, aku sedang belajar bahasa Inggris sambil menatap keluar jendela dan memikirkan kesatria bertopengku. Aku ingin tahu seperti apa dia. Ladies, aku sudah bawakan mawar Valentine kalian. Ini silakan, Viv. Ini dia. Ini pasti darinya. Selamat hari Valentine. Silakan nikmati mawarnya lalu datang dan temui aku dekat kolam. X. Dengan cepat kubuka permennya, memasukkannya ke mulutku lalu bergegas menemui pria impianku. Di mana dia? Saat aku berusaha memanggilnya, ruangan mulai berputar. Kulihat bayangan sosok hitam yang kabur. Kemudian, kepalaku rasanya membunuhku. Di mana aku? Dan tangan siapa yang kugenggam? Tunggu dulu. Mata itu? Dia pasti. Syukurlah kau sudah siuman. Apa kau adalah yang berdasar denganmu di pesta ulang tahunmu? Secara nyata. Ngomong-ngomong, aku Jeremia. Aku punya harapan lebih indah untuk pertemuan tatap muka kita yang pertama kali, tapi ya sudahlah. Ternyata dia selalu tahu aku pergi ke sekolah yang sama dengannya. Tapi dia agak terintimidasi dengan pengaruh keluargaku. Jadi dia putuskan untuk mengenalku lewat pesan terlebih dahulu. Dia bilang polisi telah temukan semacam zat tidur dalam permen mawarku. Sebelum aku bisa menanyainya lebih lanjut tentang hal ini, ibu masuk kamar dan memelukku. Setelah memastikan aku baik-baik saja, ia menoleh ke Jeremia dan berkata, "Kau selamatkan putriku. Untuk itu aku tak cukup berterima kasih. Silakan ikut kami makan malam besok." Jeremia terlihat ragu awalnya, tapi kemudian dia mengangguk setuju. Makan malam itu tak berjalan sesuai rencana, antara interogasi ibu yang terang-terangan dan tatapan Gregory yang mengancam. Aku bisa rasakan Jeremia merasa tak nyaman. Kemudian saat Jeremia bertanya di mana kamar kecil, Gregory bersikeras menunjukkannya. Saat Jeremia kembali, dia sepertinya bingung dan membuat alasan untuk pulang. Apa yang telah Gregory menyebalkan ini katakan padanya. Dengan cepat ku ikuti Jeremia dan meminta maaf, tapi dia hanya tersenyum dan menawarkan untuk menjemputku sekolah besok. Para polisi itu belum temukan biang keladinya, jadi mulai sekarang aku akan jadi pelindungmu. Baiknya. Setelahnya, aku nongkrong dengannya setiap hari. Hebat, ya kan? Hanya saja, entah kurasakan tak sama dengan saat ketika kami berkirim pesan. Dulu kami punya ikatan yang dalam. Sekarang rasanya hanya seperti dua teman yang sedang bergaul. Oh, dan belum lagi Olivia, teman masa kecil Jere yang sepertinya tak bisa meninggalkannya sendirian lebih dari 2 detik. Suatu kali, Jere dan aku berada di bioskop bersama. Tapi coba tebak, siapa yang kebetulan muncul dan duduk di sampingnya? Yap, Olivia. Parahnya, dengan tawa mereka dan saling berbagi popcorn, aku merasa seperti obat nyamuk. Aku tak mau merasakan hal ini lagi, jadi aku pulang saja ke rumah dengan taksi acak yang terparkir di luar bioskop. Tapi nasib sial, pengemudinya tak tahu jalan. Dia bahkan tak punya ponsel dan aku harus pinjamkan milikku untuk GPS. Pria itu merampasnya langsung dari tanganku. Kasarnya. Tapi tunggu, ini sudah jam 9. Kenapa dia masih mengenakan penutup mata dan bahkan memakai topeng? Saat itu, aku menyadari kalau mobil itu sudah melewati perbatasan kota. Hentikan! Mobil tiba-tiba dipenuhi asap. Dan hal terakhir yang ku tahu adalah dia memiliki mata yang sama persis seperti milik Jere. Aku terbangun mendapati diriku sendiri di ruang tua dengan sarang laba-laba. Di mana tempat ini? Dan sopir pria itu? Aku harus keluar dari sini sekarang. Tepat di saat itu, dia masuk ke ruangan dengan senyuman. Apa kau tak mengenaliku? Apa kau mau berdansa lagi denganku? Karena aku akan suka sekali itu. Apa yang sedang terjadi sekarang? Apa yang baru saja dikatakannya? Apa itu artinya? Dia adalah satria bertopengku yang asli? Mungkin itulah kenapa aku tak merasa terhubung dengan Jeremia?
Kenapa Jerry berbohong padaku kalau begitu? Begitu banyak pertanyaan muncul di benakku. Ketika tiba-tiba ku dengar sebuah mobil berhenti di luar. Pria itu segera pergi memeriksa. Ini bisa jadi kesempatanku untuk kabur. Saat aku sampai di bawah, kulihat pria pengemudi itu bicara ke Jeremiah. Jadi aku bersembunyi di balik pintu dan terus mengawasi. Cameron, hentikan saja ini. Membalas dendam pada ayah kita itu satu hal. Tapi ini sudah selangkah lebih jauh. Bawa Vip kembali ke keluarganya sekarang dan akhiri ini. Aku tahu ini terdengar buruk, tapi percayalah, aku tak pernah sakiti Vip. Aku tak bermaksud membuatnya jatuh ke kolam renang. Itulah kenapa aku masuk untuk menyelamatkannya. Tapi aku butuh dia sebagai umpan untuk tunjukkan ke dunia betapa brengseknya si Gregory itu. Dia tak pantas menjadi ayah kita. Hah? Kubungkam diriku sendiri karena terkejut. Gregory adalah ayah mereka? Dan cowok bernama Cameron itu adalah yang menyelamatkanku. Bukan Jerry? Jangan kau lupa siapa yang menantarkan kita saat ibu hampir saja menemui ajal, kemudian mengambil semua bisnis dan properti, bakar rumah kita dan meninggalkan kita dalam keadaan tak berdaya. Bajingan itu pantas mendapatkan bagiannya. Aku berusaha memikirkan semua. Saat mobil lain tiba, milik Gregory. Dengan cepat aku sembunyi di bawah tangga sebelum ia masuk ke dalam dengan beberapa bodyguard. Cameron, Jeremiah, anak-anakku, kalian begitu cepat dewasa. Sudahi omong kosongnya, kembalikan bisnis itu pada kami, dan apa yang menjadi hak kami, maka akan kami lepaskan putri tirimu. Dasar. Seperti ayah dan putranya. Sangat cerdas, tapi masih amatir putra-putraku. Kalian tahu, gadis itu bagiku adalah penghalang bagiku untuk dapatkan warisan. Jadi, tolong, silakan saja dan rawat nona kecil pengganggu itu. Apa ayah tak takut kami akan ungkap semua yang baru saja ayah katakan? Dan siapa yang akan percaya padamu sekarang? Jacqueline terpesona olehku. Jadi dia akan percaya apapun yang kuucapkan. Ular itu. Beraninya dia bicara tentang ibuku seperti itu. Tak bisa kutahan amarahku. Aku lompat keluar dari persembunyianku dan menjerit ke Gregory. Apa yang barusan kau katakan tentang ibuku? Kau pengkhianat licik dan pembohong. Senang bisa bicara dengan kalian semua, tapi kesenangan ini harus berakhir di sini. Selamat tinggal. Para penjaga menerjang ke depan, hendak meringkusku saat para polisi mendobrak pintu untuk masuk dan di belakang mereka, Ibu, berhenti di sana. Beraninya kau lakukan ini pada putriku. Wajah Gregory berubah menjadi lebih pucat dari hantu saat dia bergumam. Jackie sayang, kenapa kau di sini? Tapi tepat waktu untuk menyelamatkan kesayangan kita, Vivian. Berhentilah berakting. Aku sudah dengar semua yang kau katakan. Dan kau akan masuk ke penjara untuk waktu yang sangat lama. Kemudian para polisi mengiringnya dan para pengawalnya pergi. Melihat ibu, aku senang sekali. Aku bergegas memeluknya. Ternyata, investigasinya saat insiden kolam renang mengarahkannya ke Cameron. Jadi saat mengkonfrontasinya, dia akhirnya ceritakan semua padanya. Itulah bagaimana mereka punya rencana untuk menangkap basah Gregory. Ibu dan para polisi itu sudah menunggu untuk menyergap Gregory di sekitar sini. Kemudian, ya, kalian tahu kelanjutannya. Banyak hal yang terjadi dalam 3 bulan. Ibu akhirnya menyelesaikan semua urusan legal. Jadi sekarang properti Gregory gabungkan dengan miliknya untuk dapat kepercayaannya, sekarang diserahkan kembali ke Cam dan Jeremiah. Kusadari, kalau menjadi kaya bukanlah hal buruk. Terutama itu berarti dengan pengaruh seperti ini, aku bisa membantu mereka yang kurang beruntung dan membuat perubahan berarti. Sekarang aku membantu ibu dengan bisnis serta kegiatan amalnya dan aku sangat menikmati itu. Aku bangga dengan ibuku yang luar biasa dan pekerja keras. Dan aku bangga menjadi diriku sendiri. Dan coba tebak, aku sekarang punya teman sejati yang menyukaiku apa adanya. Sedangkan untuk Jeremiah, dia minta maaf atas segalanya. Dia dulu khawatir kakaknya akan menyakitiku, jadi dia bohong untuk melindungiku. Kami berbaikan tentu saja dan jadi sahabat baik. Namun aku tak yakin bisa mengatakan hal yang sama tentang kakaknya. Dia melakukan apa saja yang dia bisa untuk memohon pengampunanku. Tapi aku tak bisa. Kemudian suatu hari, Jerry memintaku datang ke rumahnya untuk mengunjungi ibunya. Dia memohon agar aku tak berpikiran buruk terhadap anak-anaknya, terutama Cameron. Dia jatuh cinta padamu, apa kau tahu? Dia selalu membicarakanmu dan bagaimana dia berharap semuanya bisa berbeda. Oh astaga, kata-katanya mulai mempengaruhiku. Saat aku berjalan keluar pintu, kulihat Cameron duduk di teras. Dia berbalik dan menatapku, dan kurasakan jantungku berdebar karena satria bertopengku yang bermata kelabu. Jadi, kuhela napas panjang, lalu berjalan mendekatinya, tepat. Hei Dick, kenapa kau di sini sendirian? Siapa namamu? Aku pertama kali melihat gadis kecil ini saat kutemukan toko kue keren di dekat sekolahku. Dia selalu duduk di lorong di dekat sini, memakai pakaian yang sama berulang kali, sambil menggendong boneka beruang di tangannya. Dia mendongak melihatku dengan mata besar dan lugunya itu, lalu menjawab malu-malu. Aku Alex. Kemudian dia mulai menangis pelan dan berkata,
Ayah dan ibuku selalu bekerja, jadi aku menunggu mereka di sini. Terkadang mereka pergi berhari-hari. Oh, gadis kecil yang malang ini, dia pasti kelaparan karena dia terus memperhatikan bungkusan croissantku. Ku beri dia sepotong dan dia bilang croissant coklat adalah kesukaannya. Wow, sama sepertiku. Tidak heran kalau aku merasa tertarik pada gadis kecil ini. Dia memakannya dengan lahap, jadi ku katakan padanya aku akan membelikannya satu lagi dan aku akan segera kembali. Aku tak tahan melihatnya begitu lapar. Bagaimana bisa orang tuanya meninggalkannya begitu saja? Aku lari secepat mungkin. Tapi saat aku kembali ke lorong itu, dia tidak ada. Aneh sekali. Aku tak bisa melihatnya lagi. Aku berjalan pulang, dan malam itu aku tak bisa berhenti memikirkannya. Apa orang tuanya sudah menjemputnya? Keesokan harinya, aku kembali ke toko kue, dan sebelum aku sampai di sana, ku dengar beberapa anak berteriak. Ku coba melihat lebih dekat, dan di sanalah Alex, meringkuk di tanah sementara anak-anak itu melempar boneka beruangnya. Tak, dia menangis. Ini membuatku sangat marah. Jadi ku serbu mereka. Hei, tinggalkan dia sendiri sekarang juga, atau kau akan berhadapan denganku. Para pembuli itu langsung kabur. Aku bergegas menghampiri dan merangkul Alex. Dia menyeka air matanya dan berkata, "Terima kasih, selain boneka beruangku, kau satu-satunya yang mau berteman denganku." Sumpah, tenggorokanku rasanya tercekat. Kemudian kutanya dia apa yang terjadi. Dia cerita padaku kalau dia bolos sekolah karena dibully karena memakai pakaian lusuh dan bau. Bahkan guru-gurunya jahat kepadanya, ujarnya. Ya ampun, perasaanku. Aku tak tahan lagi, jadi kuulurkan tanganku. Alex, aku tak bisa meninggalkanmu di luar seperti ini. Aku selalu ingin punya adik kecil. Jadi bagaimana menurutmu? Aku berjanji aku akan melindungimu. Alex meremas tanganku, yang kuanggap berarti setuju. Kami beranjak dan dia bertanya apa boleh dia tunjukkan padaku sesuatu. Itu taman bermain di mana dia dulu biasa pergi, dan segera setelah melihatnya, kurasakan gejolak dalam diriku. Taman bermain itu tampak familiar. Kami main di arena panjat dan ayunan, dan bahkan ada perosotan besar yang sangat asik untuk dimainkan. Kami main berjam-jam, dan rasanya aku kembali ke masa kecilku. Ya, andai saja aku bisa. Benar-benar mengingat masa kecilku. Sejauh yang aku tahu, saat aku masih 8 tahun, aku mengalami kecelakaan besar. Itu membuatku mengalami cedera kepala berat dan menghapus seluruh ingatanku. Sejak itu, aku menjalani terapi dan melakukan pengobatan. Tapi rasanya sungguh aneh, tak bisa ingat apapun dari masa sebelumnya. Tapi aku berusaha fokus di masa sekarang, dan aku tahu betapa beruntungnya aku bahkan masih bisa hidup. Namun, terkadang sakit migrain dari kecelakaan itu jadi sangat parah. Dan itu tepatnya terjadi pada saat kami berada di ayunan. 1 menit lalu aku memandangi awan dan tertawa. Berikutnya, kurasakan diriku tergelincir dari ayunan dan jatuh ke tanah. Hal terakhir yang kulihat adalah Alex berlari ke arahku. Saat kubuka mataku, aku berada di rumah sakit dan orang tuaku di sana menggenggam tanganku. Akhir-akhir ini, sakit migrainku jadi makin sering dan itu sangat membuat khawatir ibu dan ayahku. Yang pertama kupikirkan adalah, di mana Alex? Aku tanya orang tuaku apa mereka melihat gadis usia 8 tahun. Tapi mereka terlihat kebingungan. Aku menyadari mungkin saja dia takut lalu kabur. Tapi dia terus saja ada di pikiranku. Jadi segera setelah aku keluar dari rumah sakit beberapa hari kemudian, aku pergi mencarinya. Dia tidak terlihat dimanapun. Tapi ada bara di dadaku yang terus mendesakku untuk menemukannya. Jadi aku tak boleh menyerah. Aku harus menemukannya. Aku berlari ke taman bermain itu, dan aku lega melihatnya lagi di ayunan. Dia tampak begitu sedih, jadi aku tanya padanya ada apa. Lalu tangisnya pecah saat dia berkata, "Keluargaku, mereka kehilangan segalanya. Ada gangster mendatangi rumah kami dan mencuri semua yang kami miliki." Aku bahkan mulai menangis setelah mendengarnya. Bagaimana bisa orang bisa begitu kejam? Dia lalu memberitahuku dia belum makan berhari-hari, karena orang tuanya tak punya uang untuk membelikannya makanan. Untungnya aku baru saja membeli croissant coklat dan dia melahap keduanya. Sementara itu, pikiranku dipenuhi dengan gagasan membantu Alex. Tabunganku hampir tak cukup untuk menghidupinya, tapi mungkin orang tuaku bisa membantu. Mereka berdonasi di gereja di kota, jadi aku yakin mereka akan senang membantu Alex. Dengan cepat kutelepon ibuku. Dia bilang akan senang sekali menemui Alex dan lihat apa yang bisa mereka lakukan. Jadi, dengan senang ku beritahu Alex berita baik itu. Lalu kami langsung berjalan menuju ke rumahku. Aku memberinya lebih banyak makanan dan kami duduk di sofa untuk menunggu orang tuaku. Melihat wajahnya yang cerah membuatku merasa sangat senang. Segera saat ku dengar mobil mereka parkir, aku lari ke pintu dan berkata, "Ibu, ayah, Alex di sini." Orang tuaku masuk dan mereka melihat sekeliling ruangan.
Kemudian ayahku berkata, sayang, di mana dia? Aku menunjuk ke sofa dan berkata, dia tadi ada di sana? Kemudian kupanggil namanya, tapi dia tak menjawab. Aku tak paham, ada di mana dia? Ibuku tampak cemas dan berkata, apa dia terlalu pemalu? Apa kau yakin dia bersamamu, sayang? Dengan panik kuperiksa seluruh penjuru rumah, tapi dia tak ada di manapun. Sekarang aku mulai panik, dan ayahku memelukku dan berkata, Alice, sayang, tenanglah. Mungkin kamu perlu istirahat. Kemudian ku dengar ibu berbisik kepada ayah. Migren yang parah mungkin telah menguras tenaganya lagi. Ajak dia ke atas. Aku akan menelpon dokter untuk menanyakan soal halusinasi. Aku tak berhalusinasi. Dia nyata. Kenapa kalian tak mempercayaiku? Aku berteriak sambil berusaha melepaskan diri dari lengan ayahku. Aku merasa pusing saat ini. Kepalaku rasanya berdenyut-denyut dan setelahnya semuanya jadi gelap kembali. Aku akhirnya berada di rumah sakit lagi untuk yang kedua kalinya minggu itu. Wow, itu adalah rekor baru. Aku berbaring di sana pura-pura masih tak sadarkan diri untuk mencuri dengar obrolan orang tuaku dengan dokter. Alice bersikap agak aneh. Dia terus menyebutkan gadis gelandangan dan kedengarannya agak mirip dengan masa kecilnya. Hari ini dia bahkan berkata dia membawanya pulang ke rumah untuk menemui kami. Tapi kami tak bisa temukan dia dimanapun. Dan kukira dia bahkan tidak nyata. Ibu berkata. Dokter itu kemudian berkata, mungkin saja gadis kecil ini sebenarnya memori Alice yang hilang. Terkadang setelah terapi dan pengobatan, memori lama akan mulai muncul. Mungkin gadis kecil ini adalah seseorang dari masa kecil Alice, seorang teman atau lainnya. Apa? Ini gila. Apa Alex berasal dari masa kecilku? Aku tak paham. Aku duduk tegap dan tergagap. Apa kalian menyembunyikan sesuatu dariku? Aku bisa langsung tahu demikian, karena orang tuaku tampak panik, dan ibuku berkata, dengar, sayang. Ini hari yang panjang untukmu. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk cerita ini. Tapi aku akan ceritakan besok, oke? Hari berikutnya orang tuaku mengantarkanku ke gereja tempat mereka berdonasi setiap tahun. Aku sangat bingung dan terus bertanya, siapa Alex itu? Akhirnya seorang biarawati muncul, dan kami semua duduk di sebuah ruangan kecil di lantai 3. Kemudian rahasia pun diungkap. Orang tuaku bukanlah orang tua kandungku. Setelah aku mengalami kecelakaan, orang tuaku mengadopsiku dari gereja. Mereka menjemputku di rumah sakit segera setelah aku pulih, dan mereka tak memberitahuku karena mereka tak ingin membuat hidupku jadi lebih berat. Mereka hanya ingin aku bahagia. Aku tak percaya ini. Kemudian biarawati itu memintaku menjelaskan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Dan aku menceritakan padanya soal Alex. Segera saat kusebutkan namanya, biarawati itu tampak terkejut dan langsung mengeluarkan sebuah album foto. Dia menunjukkan padaku sebuah foto dua gadis kembar dan berkata, ini kau, Alice, menggendong boneka beruang. Dan yang di sebelahmu adalah saudara kembarmu. Namanya adalah Alex. Tiba-tiba, ruangan itu berputar. Ini semua terlalu berat. Aku punya saudara kembar? Sebelum aku punya waktu untuk bertanya apa saja, biarawati itu meraih tanganku dan menuntunku ke sebuah jendela besar di dekat tangga. Lewat kata-katanya, segala kenangan di masa lalu segera menghampiriku. Orang tua kandungku telah membawaku dan Alex ke gereja karena mereka tak mampu membesarkan kami. Tak ada keluarga yang mau mengadopsi kami berdua. Jadi dia bilang kami akan dipisahkan. Ini adalah berita paling menyakitkan yang pernah kudengar. Jadi malam itu kami memutuskan untuk kabur bersama. Kuberikan pada Alex boneka beruangku untuk dibawakan, jadi aku bisa memanjat jendelanya terlebih dulu. Tapi sayangnya, aku terpeleset dan jatuh dari ketinggian. Dan bisa selamat saja aku sudah beruntung. Kejadian itu menghapus semua ingatanku. Aku menatap jendela itu saat biarawati itu memberitahuku semua ini. Ini tak masuk akal. Ada berapa banyak rahasia yang sudah disembunyikan dariku selama ini. Jadi, di mana Alex sekarang? Aku bertanya. Air mata jatuh membasahi pipiku. Ternyata, Alex sudah diadopsi oleh keluarga lain. Tapi biarawati itu sudah kehilangan kontak dengannya karena keluarganya sudah pindah ke luar negeri. Aku merasa sesak nafas. Aku harus menemui saudaraku. Tapi bagaimana aku bisa menemukannya tanpa ada informasi apapun? Aku mulai mencari di sosial media seperti orang gila. Tapi tak ada satupun yang muncul. Tapi aku tak akan menyerah. Aku mengupdate perjalananku mencari Alex setiap hari di blog pribadiku. Tak semalam pun aku tidur tanpa memikirkan dia dan bertanya-tanya bagaimana kabarnya. Untungnya, orang-orang di internet benar-benar menunjukkan ketertarikan dan dukungan terhadap ceritaku.
Kabar itu terus beredar, namun sejauh ini masih belum ada petunjuk tentang Alex. Bahkan ilusi dari Alex kecil tak mau muncul lagi sejak hari di mana ku dengar kenyataan itu. Tapi aku tahu dalam lubuk hatiku kami akan temukan cara untuk kembali pada satu sama lain, entah bagaimana. Dan kemudian, suatu pagi, aku terbangun dari sebuah mimpi aneh diikuti dengan migrain lainnya. Jadi kuputuskan untuk jalan-jalan cari udara segar dan mampir ke toko kue untuk sarapan. Aku melirik lorong seperti biasanya, dan kulihat diriku sendiri, mondar-mandir dengan boneka beruang di tangan. Terlihat seperti tersesat. Kedengarannya aku sudah kehilangan alur ceritanya, ya kan? Nah, ternyata belum. Karena sebenarnya itu adalah Alex. Kami mematung selama kurang lebih 1 menit penuh saat kedua mata kami bertemu. Kemudian tanpa sepatah kata pun terucap, kami langsung saling berpelukan sambil menangis. Jadi, singkat cerita, Alex sudah pindah ke Perancis sejak usia 10 tahun. Dan sejak itu, dia juga berusaha mencariku. Terima kasih berkat postingan di Twitter, dia menyadari aku masih di sini. Jadi kemudian dia mendaftar beasiswa ke Amerika supaya dia bisa menemukanku. Dan, ya, di sanalah dia, berdiri tepat di hadapanku. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa ini masih terasa tak nyata setiap kali aku melihatnya. Oh, jangan khawatir. Semua orang termasuk orang tuaku sudah memastikan bahwa dia adalah orang yang nyata. Bukan lagi produk dari imajinasiku. Syukurlah. Aku tak percaya betapa gila perjalanan yang bagai roller coaster di kehidupanku ini selama beberapa bulan. Sejak saat itu, kami tak terpisahkan. Dan sekarang, kami berencana untuk pindah bersama. Satu-satunya hal yang harus kami lakukan adalah menemukan orang tua kandung kami. Alex mengingatnya dengan jelas. Jadi dia terus memberitahuku 8 tahun pertama kehidupan kami selama bersama. Doakan kami berhasil. Jadi datanya harus dikumpulkan paling lambat hari Jumat agar kita bisa... Aku menundukkan kepalaku dan memasukkan pretzel ke dalam mulutku. Dani, kamu makan? Bosku balas menatap ke arahku. Aku menyeka mulutku ke punggung tanganku dan dengan pipi penuh makanan teredam. Tidak, tentu saja tidak. Ternyata di tengah rasa penasaranku untuk memakan pretzel yang enak, asin, dan renyah, saat rapat kerja, aku lupa mematikan mikrofon. Ups. Hei, jadi, aku Dani, dan aku jatuh cinta dengan makanan. Kalian tanya kenapa? Ya, makanan satu-satunya hal yang selalu ada untukku. Di saat senang dan sedih, makanan tidak pernah mengecewakanku. Yang diperlukan hanyalah hamburger dengan keju ekstra, dan kue keju karamel asin, dan aku jadi cewek yang paling bahagia. Wah, aku mengeluarkan air liur hanya dengan memikirkannya. Tapi kemudian kecintaanku pada makanan hampir membuatku kehilangan segalanya. Beginilah ceritanya. Jadi setelah insiden pretzel, bosku memecatku. Langsung. Aku tahu. Hal ini membuatku tak punya pekerjaan dan akibatnya tak punya uang untuk membeli jajan yang enak. Sungguh menyedihkan. Suatu malam aku sedang bersantai di sofa, sambil menonton film dan melamun tentang makan triple coklat sundae. Lalu Jack, pacarku, duduk di sebelahku dengan semangkuk besar permen dan mulai bercerita tentang pesta ulang tahun rekan kerjanya. Permen. Aku mengambil segenggam dan mulai memasukkannya ke dalam mulutku. Terima kasih Jack. Dia tahu jalan menuju hatiku. Di sela-sela mengunyah aku tanya padanya, boleh kamu bawa pasanganmu? Aku mau ikut. Please. Dia mengangkat bahu dan berkata, tentu. Aku bertepuk tangan dengan kedua tanganku yang lengket. Pesta. Seru sekali karena pesta berarti akan ada makanan dan banyak jenisnya. Segera setelah kami tiba di sana, aku langsung menuju ke meja prasmanan. OMG. Ini luar biasa. Ada sandwich, pizza kecil, dan salad kentang. Aku mengangkat seluruh piring dan mulai menyendok makanan ke dalam mulutku. Kemudian seorang cewek muncul di sebelahku sambil mengerutkan kening dan berkata, permisi. Tolong, bisakah kamu tidak makan di luar piring itu? Dengan mulut penuh aku menjawab, oh, maaf, rasanya enak sekali. Lalu aku meletakkan kembali piring itu dan mengambil segenggam keripik kentang. Saat dia berjalan pergi, aku mendengar dia bergumam pelan. Rakus sekali. Akhirnya Jack meraih lenganku dan membawaku keluar dari sana. Dia merajuk dan hampir tak bisa menatap mataku, jadi aku bertanya padanya ada apa. Ada apa? Dia mendengus. Apa kamu perlu bertanya? Kamu duduk-duduk sepanjang hari sambil memakan segala sesuatu yang ada di lemari. Lalu saat aku mengajakmu ke pesta teman kerjaku, yang kamu lakukan cuma makan. Itu sangat memalukan. Ini membuatku kesal. Kurasa mungkin aku bisa lebih mengendalikan diri saat makan makanan pesta. Dan aku kira aku perlu cari kerja. Selain itu, punya uang berarti aku dapat membeli jajanan yang lebih enak. Dan aku tidak perlu terus-terusan mengkonsumsi makanan Jack. Jadi aku bekerja part-time di bioskop lokal, di counter popcorn. Bau popcorn yang manis dan mentega itu, aku sangat menyukainya.
Aku tidak dapat menahannya. Benda itu ada di sana menatapku dengan segala kelengketan emasnya yang hangat. Jadi di sela-sela melayani pelanggan, aku diam-diam memasukkan beberapa ke dalam mulutku. Apa yang kamu lakukan? Jantungku berhenti berdetak ketika aku mendengar suara familiar di belakangku. Aku berbalik dan menatap muka dengan manajerku. Aku langsung menyangkal. Aku tidak melakukan apapun saat popcorn muncul keluar dari mulutku. Mereka meneriakiku dan menuduh aku memakan semua keuntungan mereka. Sungguh tidak adil. Jadi kalian bisa menebaknya, aku dipecat. Lagi. Aku tiba di rumah lebih awal dengan wajah berlinang air mata dan sekantong penuh camilan coklat favoritku untuk menghiburku. Jack menatapku dari sofa dan bertanya ada apa. Aku merosot ke sampingnya, menarik bungkus cokbar dan berkata, aku dipecat lagi. Mau bagaimana lagi? Popcorn itu terlalu enak. Apakah dunia ini harus begitu kejam? Lalu aku menggigit coklatnya. Enak. Jack menggelengkan kepalanya lalu menghela nafas dan berkata, Dani, akui saja, kerakusanmulah yang membuatmu mendapat masalah. Jadi apa? Aku menikmati makan, itu saja. Itu tidak menyakiti siapapun. Aku menyelesaikan sebungkus cokbar dan mulai membuka bungkus berikutnya. Jack menggelengkan kepalanya lalu pergi. Terserah, aku tidak membutuhkan dukungannya karena aku memiliki coklat yang enak untuk menghiburku. Enak. Suatu hari, seperti hari-hari biasanya, aku mencari jajan di rumah, tetapi tidak ada lagi. Aku tidak punya uang, jadi aku tidak bisa pergi ke toko. Jadi aku menggunakan ponselku dan mencari video mukbang untuk menghabiskan waktu. Saat aku melihat dua cewek mengisi mulut mereka dengan kentang goreng yang dicelupkan ke dalam shake strawberry, aku punya ide. Tentu saja, kenapa aku tidak memikirkan hal ini sebelumnya? Aku harus menjadi tukang mukbang. Aku bisa mendapatkan uang sambil melakukan apa yang aku sukai, memakan makanan. Itu kemenangan besar untukku. Untuk video pertama, ku buat sederhana saja. Hanya aku yang memakai kaos putih, ponselku sebagai kamera dan semangkuk besar spaghetti. Gilanya, orang-orang menontonnya dan mulai mengikutiku. Setelah beberapa video, popularitasku meningkat dan para penonton mulai menyumbangkan makanan dan uang kepadaku. Benar-benar gila. Namun seiring dengan hal tersebut muncullah permintaan video. Seperti makan 3 bak ayam goreng dan 10 piring nasi goreng yang dilumuri mayo. Makan semua makanan ini memang agak menantang. Suatu kali saat aku sedang bervideo makan hamburger, perutku mendapat jahitan dan harus berhenti. Seharusnya aku tidak makan pancake untuk sarapan lebih awal. Fansku kecewa karena aku hentikan tantangan dan aku merasa sangat tidak enak. Aku pikir jika aku ingin melakukan ini sebagai pekerjaanku, maka aku harus mulai berpuasa terlebih dahulu, sehingga aku bisa tampil sebaik mungkin untuk video tersebut. Wah, ini kerja keras. Suatu kali aku sangat lapar, aku pergi ke lemari es dan mengendus keju. Namun ketika aku menyelesaikan sebuah tantangan, aku merasa sangat kenyang dan kembung sampai jadi mirip ikan buntal. Lalu ada rasa lelah. Aku sangat lelah. Aku tertidur pulas di bus menuju supermarket dan berakhir di kota aneh bermil-mil jauhnya. Aku harus menelpon Jack untuk datang menjemputku dan dia mengomel tentang hal itu sepanjang perjalanan pulang. Terlepas dari hal ini, aku terus melanjutkan video tersebut. Namun suatu hari seorang fans menantangku untuk melakukan tantangan besar, tantangan mie api. Jika kalian belum tahu apa ini, pada dasarnya ini adalah semangkuk besar mie paling pedas yang pernah ada. Aku menyesap mie-nya dan OMG, aku tidak bisa merasakan lidahku atau wajahku. Hidungku meler dan aku harus menjulurkan lidah untuk memastikan apakah lidahku masih ada. Ini terlalu berlebihan. Tidak mungkin aku bisa menahan hal ini lagi. Jadi aku mengganti mangkuk dengan mie yang tidak pedas dan berpura-pura sedang makan yang pedas. Setelah itu aku mengedit videonya dan hey, menurutku aku berhasil memasukkannya dengan baik. Meskipun aku hanya makan 1 suapan makanan pedas, hal itu terus membuatku menderita. Perutku keroncongan dan lidahku masih terasa kebas. Aku berbaring di sofa dengan botol air panas menempel di perutku dan mengasihani diriku sendiri. Jack duduk di sebelahku dan menatapku dengan prihatin. Dani, kamu harus menghentikan video ini dan mencari pekerjaan nyata. Dengan lidahku yang bengkak, aku berhasil berkata, makan di video adalah pekerjaan nyata. Jack menggelengkan kepalanya. Kerakusan bukanlah hobi. Semua orang menertawakanmu. Hello. Aku dibayar untuk makan. Dan video-video ini membantu banyak orang yang kesepian di luar sana untuk ditemani saat makan. Mereka tertawa bersamaku, bukan menertawaiku. Astaga, Jack kadang-kadang sangat menyebalkan. Saat tantangan mie pedas dan tantangan makan serangga yang aneh, aku menggunakan cacing jeli yang dilapisi coklat dan bukan yang asli. Berpura-pura menjadi hal yang biasa bagiku. Tidak lama setelahnya artikel-artikel mulai beredar mengatakan aku tukang makan palsu. Postingan seperti, dia selalu berpura-pura dan pantas saja dia masih sehat, muncul di mana-mana.
Setelah itu aku tidak punya pilihan selain makan secara live streaming. Banyak fansku yang mendorong hal ini, tapi ini adalah kerja keras. Tidak butuh waktu lama hingga berat badanku bertambah, dan dalam sebulan aku sudah menambah 2 ukuran baju, dan aku merasa sangat lemas. Suatu pagi ketika Jack melihatku mencari sesuatu di lemari pakaianku, apa saja untuk dipakai yang cocok untukku, dia menyarankan agar kami pergi jogging. Aku menetap jeans favoritku yang sekarang tidak bisa melewati pahaku dan setuju untuk pergi jogging. Aku sudah sampai di ujung blok dan wah, panas sekali dan aku tidak bisa bernafas. Aku sedang berjongkok sambil memegangi pagar untuk menopang ketika seorang wanita hamil lewat. Kamu sungguh inspirasi, berlari di usiamu dan setelah melahirkan. Bahkan tanpa yang satu ini, dia memegangi perutnya. Aku tak akan mampu mengatasinya. Apa? Apa dia mengira aku baru saja punya bayi dan aku sudah tua? Oh, bagus. Dan sekarang Jack pun tertawa terbahak-bahak. Aku merasa sedih. Apa aku benar-benar terlihat seburuk itu? Hal ini masih melekat dalam pikiranku. Jadi aku belanja online dan memesan beberapa pil penurun berat badan. Aku mulai meminumnya dan dalam seminggu aku mengalami jerawat parah, bau mulut, perut kembung, dan aku merasa seperti siput. Lalu suatu kali aku berada di dapur meminum pil ketika Jack masuk. Melihat apa yang aku lakukan, mengambilnya dari tanganku dan berkata, "Dani, lihat dirimu. Kamu berantakan. Kamu harus menghentikan pilnya dan menghentikan videonya." Aku lebih marah daripada tawon yang diganggu, jadi aku merampas pil-pil itu darinya dan menendangnya keluar ruangan. Lalu aku berteriak, "Kamu tidak mengerti, tinggalkan aku sendiri." Jack tidak banyak bicara padaku setelah itu, dan aku melanjutkan aktivitas mukbangku. Tidak butuh waktu lama aku mencapai 100.000 subscriber. Untuk merayakannya aku live streaming. Dengan meja penuh dengan makanan favoritku, ayam goreng, pizza, donat, dan seterusnya. Aku sedang menjejali wajahku ketika aku merasa panas dan lengket dan ruangan mulai berputar. Aku berkata, Aku merasa tidak enak badan." Lalu aku pingsan di tengah live streaming. Aku terbangun beberapa jam kemudian di rumah sakit dengan infus di lenganku, dan seorang dokter berwajah serius menatapku. Mereka memberitahuku kolesterolku tinggi, dan jika terus seperti ini aku akan menderita diabetes dan pendarahan perut. Ya, begitulah. Aku menangis dan bersumpah bahwa aku akan membuat beberapa perubahan besar. Aku suka makan, itu tidak akan pernah berubah. Tetapi aku tidak bisa membuat video mukbang lagi. Sekarang, aku masih menikmati makanan, tetapi tidak lagi makan berlebihan. Oh, aku juga punya pekerjaan baru, bekerja di sebuah restoran. Dan hebatnya, aku berhasil menahan diri untuk tidak memakan semua makanan yang kelihatan lezat itu. Aku sedang dalam perjalanan menjadi versi diriku yang lucu dan percaya diri lagi. Dan mulai sekarang, jika aku senang, sedih, atau apapun, aku akan membicarakannya dengan Jack, alih-alih beralih ke makanan. Aku akan selalu menyukai makanan, tetapi aku rasa pada akhirnya aku menyadari bahwa aku mencintai kesehatanku. Dan juga Jack. Shh, jangan katakan itu padanya, itu akan membuatnya marah. Hari ini tanggal 31 Maret, hari yang normal, ya kan? Ya, memang, tapi tidak untuk besok. Tidak, karena besok hari April Mop. Orang jahil sepertiku menunggu sepanjang tahun untuk hari di mana aku bisa mengerjai orang-orang tanpa membuat mereka kesal padaku. Aku sudah merencanakan trikku selama berbulan-bulan. Dan ya ampun, ini akan seru sekali. Aku menoleh ke sahabatku Ayah dan dengan senyum licik kukatakan, "Kau tunggu saja sampai besok. Ide kejahilanku akan melegenda." Kukira Ayah ingin tahu lebih jauh, tetapi ternyata tidak. Dia hanya meniup poni di wajahnya lalu menghela napas. "Fleur, kenapa kau tak lewatkan saja tahun ini? Lihat kenyataan, tak ada seorang pun yang menganggap kejahilanmu lucu. Cuma bikin tak nyaman dan mengganggu." Apa? Tidak, itu tidak benar. Orang-orang suka sekali leluconku. Aku melanjutkan. "Kau ingat lelucon pensilmu ke Luna tahun lalu?" Aku mengangguk dan mendengus. Bagaimana mungkin aku lupa lelucon itu? Itu sangat lucu. Kubelah pensil Luna menjadi 2. Mengisi pegangan pensilnya dengan tinta, lalu menempelkannya lagi seperti baru. Dan voila! Ledakan tinta saat tes berlangsung yang kalau tidak pasti membosankan. Luna menangis terus karena dia gagal pada tes biologinya dan dia harus mengulangnya. Aku mengangkat bahu. Memang secara teknis itu benar, tapi tetap saja lucu. Dan pada waktu kau menukar musik pengiring tim pemandu sorak dengan heavy metal, lalu membuat mereka tampak bodoh pada pertandingan basket, dia merengut padaku. Ya ampun, berhenti jadi nggak asik. Aku membuat pengalaman SMA semua orang jadi berkesan. Jujur saja, kalau tak begitu, tak akan ada yang ingat tes membosankan dan pertandingan basket yang menjemukan. Aku terlalu sibuk bicara, sampai tak menyadari ada bola melesat ke udara hingga menghantam tepat ke kepalaku. Aduh! Dunia jadi gelap dan aku pingsan.
Kubuka mataku melihat ayah dan beberapa anak melongo melihatku. Kemudian guruku bergegas datang dan membubarkan mereka. Fleur, apa kau tak apa? Beliau dan ayah membantuku duduk tegak. Lalu sembari mengusap kepalaku, aku menjawab. Ya, aku baik-baik saja, tapi aku merasa agak pusing. Guruku menganggap lebih baik aku pulang lebih awal. Jadi beliau menyuruh ayah mengantarku kembali pulang. Aku sangat lelah, tapi tidur saat ada kemungkinan aku mengalami gegar otak adalah ide buruk. Jadi aku bersantai dan menonton film di kamarku sampai ibu pulang kerja. Oke, jadi kepalaku sakit dan ruangan rasanya masih berputar. Tapi tak mungkin aku biarkan insiden kecil ini mengacaukan hari besarku. Aku punya rencana untuk dijalankan, jadi ku ambil buku catatanku dan mengecek semua ide jahilku dan daftar perlengkapan. Keesokan harinya, aku bangun pagi-pagi sekali dan hore, pusingku sudah berhenti. Wah, hari ini saatnya. Mari kita mulai mengerjai. Ku minta ayah menemuiku lebih awal supaya aku punya waktu menyiapkan leluconku. Tapi yang membuatku kesal, dia muncul di waktu seperti biasa. Aku segera mendatanginya dan menepuk jam tanganku. Kau kira jam berapa sekarang? Sekarang aku akan ketinggalan jadwal. Dia memberiku pandangan bingung. Untuk apa? Ini bukan 1 April lagi. Hari ini tanggal 2. Kau kemarin tak masuk karena benturan di kepalamu, ingat? Apa? Kau bicara apa? Lihat, ini tertulis hari ini 1 April. Aku melambaikan ponselku di depan wajahnya. Kalau begitu kalendermu salah. Coba periksa kalendermu. Sekarang, ayo berangkat. Dia berjalan pergi. Tak mungkin. Jangan kau kira bisa membodohiku. Aku mengatakannya sambil berusaha mengejarnya. Segera setelah sampai sekolah, aku bergabung dengan teman-temanku di kantin untuk sarapan. Lalu Kelly menatapku dan berkata, "Bagaimana kepalamu?" Kukatakan kepalaku baik-baik saja dan memberikannya Oreo. Kalian tahu tidak? Dia memakannya tanpa ragu. Tapi setelah 1 gigitan, dia muntahkan itu ke tangannya. Ew, apa itu? Yak. Aku menertawakannya dan berkata, "Haha, itu sandwich pasta gigi diapit biskuit Oreo." Oke, aku minta maaf. Minum ini. Kemudian aku memberikan padanya sebotol cola. Dia menenggak seteguk penuh, kemudian segera memuntahkannya. Hei, ini sangat menjijikkan. Kemudian dia lari ke kamar mandi untuk membersihkan mulutnya. Ya, kutuang kecap ke dalam botol itu. Aku mengikutinya ke kamar mandi untuk memeriksanya dan mendapatinya membilas mulutnya di bawah keran. Saat dia selesai, dia merenggut padaku dan berkata, "Fleur, ini tidak lucu. Kukira kau hanya lakukan lelucon bodoh ini pada 1 April. Sekarang, aku harus tahan dengan napas bau kecap sepanjang hari." Aku memutar mataku lalu menyeringai. Ya, betul kan hari ini tanggal 1 April? Bukan. Apa yang salah denganmu? Ini tanggal 2. Lalu dia segera pergi. Tunggu, apa? Apa maksudnya sekarang tanggal 2? Tak mungkin. Bagaimanapun, mengingat aku sudah terlanjur di sini, kuputuskan sekalian saja melakukan leluconku yang lain. Ku keluarkan toples Nutellaku dan menuju salah satu bilik. Dan menunggu sampai cewek lain masuk ke pintu sebelah. Aku bertanya padanya, "Hei, permisi kawan, apa kau ada tisu toilet di sana?" Dia bersikap baik dan menjawab, "Tentu." Kemudian dia memberikannya padaku. Dengan cepat kuoleskan Nutella ke tanganku dan mengusapkannya ke tangannya juga. Waduh, ya ampun, dia menjerit sangat keras dan aku tak bisa menahan tertawa. Ih, apa-apaan ini? Jijik sekali, dasar kau aneh. Kemudian dia berlari keluar untuk membasuh tangannya. Aku melangkah keluar. Tenang sis, itu cuma lelucon Aprilmu, cuma Nutella. Tapi dia balik mencibir. Kau gila, dan sekarang sudah tanggal 2. Ya ampun, kau ini kenapa? Kemudian dia pergi. Oke, jadi ini aneh. Kenapa semua orang bertingkah seolah hari ini tanggal 2 April? Di perjalanan menuju kelas, aku mengecek kembali ponselku. Ya, tertulis tanggal 1 April. Oke, aku paham. Ini adalah upaya bodoh semua orang untuk membodohiku. Usaha bagus tapi sama sekali tidak berhasil. Karena ini kelas pertama, berarti sekarang waktunya kelas matematika. Aku mengambil tempat duduk di kelas dan menunggu, tapi... Loh? Kenapa Pak Simon, guru kimia yang masuk? Dia memberitahu kami untuk menyiapkan pelajaran berikutnya di lab. Hah, ada apa ini? Aku agak bingung. Itu jadwal untuk besok, ya kan? Kemudian beliau duduk di kursi tanpa curiga dan... Keluar bunyi kentut yang sangat keras. Aku tertawa terbahak-bahak. Aku tak percaya. Kulakukan ini tiap tahun, tapi mereka selalu tertipu. Tapi, tunggu dulu. Kenapa semuanya diam? Aku menoleh ke sekeliling dan menyadari aku satu-satunya yang tertawa. Oh, ayolah semua. Ini lucu.
Tipe lelucon untuk April Mop. Pak Simmons mengangkat bantal kentut itu dan memberiku tatapan tajam. Fleur, aku tak mengharapkan perilaku seperti ini dari anak seusiamu. Terutama mengingat bahkan ini sudah bukan hari April Mop. Dan apa kalian bisa percaya? Semua teman sekelasku setuju dengannya. Tak mungkin. Semua orang sudah tak waras. Tidak, memang begitu. Aku tahu itu. Kalian semua bohong. Aku menjawab panik sebelum mengumpulkan semua barang-barangku dan berlari keluar kelas. Aku benar-benar butuh ruang untuk memikirkan ini semua. Ini semua sangat tak masuk akal. Aku tak mungkin bisa tidur seharian penuh. Ya kan? Atau bola itu mengenaiku sangat keras sampai aku kehilangan ingatanku? Aku ingat aku makan malam lalu terjaga hingga malam untuk merencanakan lelucon-leluconku. Dan aku tahu aku lelah, tapi tak mungkin. Mereka yang gila, bukan aku. Selanjutnya, waktunya ke lab. Aku orang terakhir yang masuk. Lalu aku duduk di bangkuku dan memulai eksperimen. Kurasa aku kurang fokus saat kutuang cairan kimianya ke gelas kimia. Dan boom! Hal berikutnya yang aku tahu, aku terselubungi sejenis serbuk hijau aneh. Tetap saja, tak ada satupun yang tertawa. Sebaliknya, mereka semua menatapku dan menanyakan apa aku tak apa. Kemudian Pak Simmons bertanya pada mereka semua, kenapa botol kimia ini ada di sini? Ini sebuah kesalahan. Karena malu, aku lari ke kamar mandi untuk membersihkan wajahku. Ya ampun, aku kelihatan seperti The Grinch. Sulit sekali untuk menghapusnya. Kuharap aku tak terjebak dengan warna ini selamanya. Tapi apakah ini lelucon seseorang padaku? Tapi jika memang demikian, kenapa tak seorang pun tertawa? Aku pastinya akan menertawakan diriku kalau aku jadi mereka. Akhirnya, serbuk hijau itu perlahan pudar. Dan setelahnya aku kembali ke kelas. Di atas tas ranselku ada catatan terlipat dengan namaku tertulis di atasnya. Aku membukanya. Hai Fleur, ada hal penting yang ingin kusampaikan padamu. Temui aku di aula setelah kelas. Devin, X. Jantungku langsung berdebar. Aku sudah naksir Devin selama ini. Tapi, aku paham. Ini pasti jebakan. Semua orang tahu aku suka padanya, jadi mereka lakukan semua ini untuk mempermalukanku. Devin pasti terlibat kali ini. Aku meliriknya dan dia tersenyum, lalu melambai manis padaku. Terserahlah, pastinya ini terlalu indah untuk jadi nyata. Cukup. Takkan kubiarkan semua orang menertawakanku lagi. Jadi, saat aku mengikuti Devin ke aula, aku meneguk air tapi tetap menyimpannya dalam mulutku. Kemudian saat Devin berhenti jalan dan memalingkan wajah kepadaku, aku menyemprotkan air ke atas seperti seekor gajah. Lalu berkata, kena kau. Aku tidak bodoh. Dia menyeka wajahnya dengan lengan bajunya, lalu menatap tepat ke arah mataku dan mengatakan, Fleur, aku punya perasaan padamu. Aku menunggu sampai hari ini untuk mengatakan padamu. Karena aku tak ingin melakukannya kemarin di hari April Mop. Karena kau mungkin akan mengira ini lelucon. Jadi kenapa kau lakukan itu padaku? Aku menatapnya tak bisa berkata-kata. Menyoroti kata-kata yang kudengar yaitu, perasaan, kemarin, dan hari April Mop. Aku mulai pura-pura tertawa. Tapi kemudian semuanya jadi canggung karena wajah seriusnya tak berubah. Kau bercanda kan? Aku bergumam. Tapi dia tampak benar-benar kecewa. Oh tidak, aku tak ingin mengecewakan Devin. Aku hanya bingung dengan hari dan... seolah aku benar-benar melewatkan hari April Mop. Sungguh mengecewakan. Aku sadar kejahilanku sudah terlalu jauh dan bagaimana itu bisa jadi melukai perasaannya. Jadi aku berseru. Devin, aku minta maaf. Aku tak bermaksud begitu. Ini karena benturan itu, aku mengigau. Aku minta maaf. Kemudian muncul keheningan yang canggung. Tiba-tiba, wajah sedih Devin berubah jadi nyengir. Dan dia mulai tertawa. Kemudian semua orang melompat keluar entah dari mana dan mulai menertawakanku juga. Aku berdiri di sana dengan raut muka tanpa ekspresi di wajahku. Kemudian ayah muncul dan berkata, kena kau. Jadi, ternyata sebenarnya hari itu adalah tanggal 1 April. Dan sebenarnya aku tak melewatkan satu hari pun. Tidak, ini adalah ide cerdik ayah agar semua orang bisa membalasku. Kemarin malam, dia membuat sebuah grup di Facebook dan memasukkan semua orang yang ada di kelas, termasuk para guru untuk merencanakan lelucon hari ini. Tidak, ini tidak mungkin. Aku ini si Ratu Jahil, bukan mereka. Kemudian ayah menghampiriku dan berkata, Hey Fleur, coba tebak. Ini masih hari April Mop. Hal berikutnya yang aku tahu, aku meringis padanya. Lalu pura-pura kupukul lengannya dan mulai tertawa. Kurasa mereka sudah mengerjaiku dengan baik. Setelahnya, aku tak lanjutkan leluconku lagi. Aku sudah senang bisa beristirahat dengan tenang sepanjang hari. Kemudian, saat aku berjalan pulang, Devin menyusulku dan berkata, Fleur, aku minta maaf. Tapi sebenarnya tak semuanya hari ini adalah lelucon.
Aku tersenyum dan menatapnya. Oh ya? Jadi, apa yang bukan lelucon? Tapi dia hanya langsung memerah seperti tomat lalu bergegas pergi. Aku berdiri di sana tersipu saat melihatnya terburu pergi. Apa ini artinya Devin sungguhan menyukaiku? Menarik. Mungkin hari Aprilmu kali ini tak terlalu gagal. Aku sedang duduk di sofa nonton film dengan ibu dan ayahku. Ketika tiba-tiba, pintu terbanting dan kami semua menoleh untuk memeriksa apa yang terjadi. Ya, itu kakak perempuanku Taylor yang masuk. Dia merebahkan diri di sofa dan menaruh kakinya di atas meja. Kemudian, saat dia melihat-lihat ponselnya, dia melihat ke arah kami dan bersungut. Kenapa kalian semua melongo melihatku seperti aku ini hewan di kebun binatang? Apa aku tak diterima di sini? Kebingungan, ibuku langsung menjawab, "Tidak sayang, kami semua senang kamu sudah pulang." Kemudian ibu menoleh padaku. Sayang, pergi ambilkan kakakmu minum." Aku lompat berdiri dan lakukan yang ibu minta. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Kenapa semua orang membiarkan Taylor begitu saja dengan kebiasaan nona muda kurang ajarnya? Kalian tahu, setelah pertengkaran hebat dengan ibu, dia pergi dari rumah saat berusia 18 dan tak pulang selama 7 tahun lamanya. Ibu terlihat begitu lega dia kembali. Jadi kuputuskan untuk mengabaikan kelakuan Taylor dan mengikutinya saja. Sore itu, ibu memintaku pergi ke toko bahan makanan dengannya. Jadi kami bisa belikan Taylor makanan favoritnya sebagai ucapan selamat datang kembali. Lalu kami menghabiskan waktu lama sekali menyiapkan hidangan lezat ini. Dengan bersemangat, aku segera menuju kamar Taylor dan mengetuk pintunya. "Taylor, makan malam sudah siap." Dia berteriak balik. "Pergi." "Tapi ini hamburger, dan kita punya pencuci mulut spesial," jawabku. Aku benci hamburger, dan tak mungkin aku makan pencuci mulut yang syarat gula." Aku turun ke bawah dan memberitahu ibuku dia tak datang. Ibu mengangkat bahu dan mencoba bersikap seolah itu tak masalah, tapi bisa kulihat kesedihan di matanya. Ayah berusaha meyakinkannya dengan berkata, Dia mungkin hanya butuh waktu menyesuaikan diri. "Ya, dia mungkin hanya lelah." Aku menambahkan. Ibu memaksakan senyuman dan berterima kasih pada kami berdua, lalu menyiapkan sepiring makanan dan memintaku membawakannya untuk Taylor. Ku ketuk pintu dan memberitahunya kalau makanannya ada di luar. Dia jawab berteriak kepadaku, "Bawa pergi, aku tak menginginkannya." Ku tinggalkan itu di luar kamarnya. Tapi kemudian, saat ibu pergi ke atas untuk tidur, ia melihat piring makanan tak tersentuh itu masih di sana. Ibu mengambilnya untuk dibawa ke bawah dan membuatnya seolah itu bukan masalah besar. Ia tak bisa membodohiku. Aku bisa tahu kalau ibu menggigit permen karetnya untuk menahan tangis. Saat masih kecil, aku mengidolakan kakakku yang cantik dan penuh semangat. Aku suka sekali cara dia berpakaian tabrak warna, caranya yang keren dalam menata rambut, dan sifatnya yang riang. Masalahnya, sepertinya dia tak suka padaku. Yang dia lakukan hanya memanggilku anak manja, membanting pintu kamarnya di depan mukaku, dan menyuruhku menjauh darinya. 7 tahun sudah, dan kukira semuanya akan berubah. Dia bukan remaja lagi. Dia dewasa. Tapi tidak. Terlihat jelas kalau Taylor membenciku bahkan lebih dari sebelumnya. Aku tak tahu kenapa. Tidakkah dia melihatku sebagai adik yang ideal karena kami punya ayah yang berbeda? Kalian tahu, ayahku bukan ayahnya. Karena ayahnya pergi saat dia masih kecil. Kemudian ibu bertemu ayahku dan mengandungku. Aku tak tahu. Aku cuma belum mengerti kenapa dia sangat tak suka padaku. Minggu demi minggu berlalu, tapi Taylor sepertinya belum menyesuaikan diri sama sekali. Perilakunya makin memburuk. Dia menyetel musik keras-keras hingga dini hari. Dia mengotori rumah dengan pakaiannya, piring-piring, cangkir, dan lainnya. Dia adalah orang paling berantakan yang pernah ada, dan sama sekali tak pernah membereskan sendiri. Suatu kali, aku turun ke bawah, melihatnya duduk di meja makan, mengunyah sandwich yang kubuat untuk bekal. Kemudian, saat aku dengan sopan memberitahunya hal ini, dia mendengus dan berkata, Lagian sandwichnya menjijikkan, jadi kubantu kau menghabiskannya. Lalu, dia membawa mobil ibu tanpa izin padanya, dan artinya ibu harus naik bus ke kantor dan akhirnya terlambat. Saat ibu membicarakan soal itu dengannya, Taylor hanya nyengir, melempar kunci mobil padanya dan berkata, Bensin mau habis. lalu berlalu pergi. Ibu berusaha tetap tenang dan mengalihkan dirinya sendiri dengan berbenah. Jadi aku berusaha memeluknya, tapi dia menolakku dan menyuruhku untuk pergi. Aku merasa Taylor bisa bebas melakukan apa saja, sementara aku orang yang dibentak tanpa alasan. Tetap saja, Taylor pasti mengalami masa sulit, ya kan? Mungkin dia cuma butuh lebih banyak waktu untuk terhubung dengan ibu lagi. Kemudian kedamaian akan kembali di rumah tangga kami. Tepat saat kukira semuanya tak mungkin bisa lebih buruk,
Ternyata begitu. Aku sedang membaca di ruang tamu saat ku dengar suara dari luar. Aku keluar untuk memeriksa dan melihat ibu dan ayah bicara dengan tetangga baru kami. Mereka kelihatannya ramah. Kemudian Taylor muncul dan menyeringai mengatakan, Berteman dengan tetangga ya, Bu? dengan bingung ibu berkata, Taylor, ini Bill, teman sekelasku dan tetangga baru kita. Bukankah ini dunia yang sempit? Jadi, Anda seumuran ibuku? Wow, Anda tak terlihat seumuran. Tunggu dulu. Bukankah ibu bilang pernah naksir dengan yang namanya Bill? Aku tahu kenapa. Sayang sekali ibu terburu-buru menikah lagi, ya kan? Ibu dan Bill memandang canggung, sementara ayah menggertakkan gigi. Oh, ayah tak terlihat senang. Senang bertemu denganmu, Bill. Ibu bergumam sebelum ia menarik ayah dan Taylor masuk. Di balik pintu, ibu merengut ke Taylor, tapi dia hanya mengangkat bahu dan pergi. Ini pasti membuat ayah kepikiran, karena di malam itu, aku tak sengaja mendengar ayah bertanya pada ibu. Kenapa kau tak pernah menyebutkan soal Bill sebelumnya? Sayang, itu cuma sekedar suka saat aku masih remaja. Kau tahu seperti apa kan? Ya, tentu. Ayah menggaruk kepalanya. Sekarang aku terjebak di tengah semua ketegangan ini. Dan ini semua karena Taylor yang bikin ulah lagi. Kemudian, beberapa hari berikutnya, ayah pulang kerja dan langsung marah-marah. Bang menelpon. Rupanya aku menghabiskan banyak uang di toko jam. Apa ini kau? Ibu menggelengkan kepala. Aku juga tak tahu apa-apa. Kemudian Taylor menyelinap masuk. Ngomongin beli barang? Kita perlu membelikan sesuatu untuk ulang tahun Bill. Maksudku, dia mengundang kita semua. Jadi tak sopan kalau tidak belikan. Oh, aku tahu ibu belum memberitahu ayah kalau Bill sudah mengundang seluruh keluarga ke pestanya. Ayah melihat ibu dengan raut tak percaya dan geram. Oh, begitu. Kau pakai uangku untuk membelikan kekasih SMA-mu jam tangan mahal. Dengarkan dirimu sendiri. Kau ini bersikap konyol. Aku tak akan diam di sini dan mendengarkan tuduhanmu seperti ini. Kemudian, ibu cepat pergi. Aku sangat ingin memberitahu mereka kalau pagi ini aku sudah melihat Taylor berlama-lama di kamar mereka. Terlihat sangat mencurigakan. Tapi bagaimana bisa aku membahasnya saat suasananya begitu tegang? Kuputuskan aku perlu menghadapi sumber masalahnya. Taylor, kemudian hanya ada kami berdua. Kukatakan padanya, aku tahu itu kamu. Kulihat kau mengintip barang-barang ibu. Dia hanya mengangkat bahu dan menjawab, Yang kecil, kelihatannya kau ini lebih pintar daripada penampilanmu. Ya, memang. Terus kenapa? kenapa kau jahat sekali? Ibu dan ayah bisa saja berpisah karena kamu. Yang membuatku kaget, dia menyeringai sambil mengatakan, Nah, itulah rencanaku. Kenapa kau bisa rasakan keluarga bahagia, sementara aku terjebak di sini tanpa ayahku? apa? Bagaimana bisa dia seegois itu? Aku tak bisa menahan lagi frustasiku. Bagaimana bisa kamu lakukan ini terhadap ibu? Aku tak akan membiarkan kau lepas dari hal ini. Apa iya? Dan apa tepatnya yang akan dilakukan tikus pendiam sepertimu soal ini? Lalu dia mendorongku dan berjalan pergi. Aku tahu aku harus memberitahu ibu. Tapi ini artinya membuat hatinya hancur. Aku akan melakukannya. Aku hanya perlu temukan cara yang lembut untuk memberitahu. Kalau putri tercintanya mendapat kesenangan dengan menghancurkan kehidupannya. Tapi kemudian, sebelum aku sempat cari jalan keluar, sesuatu yang mengerikan terjadi. Keesokan harinya, aku sampai rumah dari sekolah, mendapati ibu dan ayah di dapur. Ayah melipat tangannya dengan ekspresi tegas di wajahnya. Dan ibu menangis saat dia dengan sedih menatap beberapa berkas di atas meja di depannya. Formulir perceraian. Apa yang terjadi? Kau harus percaya padaku. Aku tak selingkuh dari ayahmu. Kemudian ayah menyelanya. Berhentilah berbohong. Aku bisa melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kemudian dia membanting setumpuk foto-foto di atas meja. Dalam foto itu, ibu sedang mencium Bill di sebuah kafe. Hah? Ini tak masuk akal. Aku tak paham. Aku tak menemui Bill kemarin. Aku menemui temanku, Sandra. Tapi ayah cuma makin marah. Kemudian menarik tas kopernya ke arah pintu. Berhenti berbohong. Aku bisa lihat apa yang terjadi jelas sekali. Aku tak bisa lagi percaya padamu. Kemudian dia pergi. Ibu menangis lebih keras setelahnya. Aku tak tahu harus berkata atau bereaksi seperti apa. Aku ingin mempercayai ibu, tapi foto itu menunjukkan yang sebaliknya. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan Taylor masuk, memandang ibuku menangis mencurahkan perasaannya, dan menyeringai senang. Kemudian pergi ke atas. Itu benar, Taylor.
Dia pasti ada hubungannya dengan ini. Jadi aku terus memantaunya. Saat aku lewat kamarnya, ku dengar dia sedang menelpon. Dan tanpa berpikir panjang, aku pergi mencari ibu dan menyeretnya ke atas. Pokoknya, aku berhutang budi kali ini, bro. Ya, foto itu berhasil. Ya, terima kasih. Keterampilan Photoshopmu cemerlang sekali. Fotonya kelihatan seperti sungguhan. Hahaha. Ibuku terpaku. Beberapa detik kemudian, ibu mendorong pintunya terbuka, lalu ibu memandang Taylor dan mengucapkan kata-kata. Kenapa? Taylor menatap tercengang, tapi kemudian dia mengangkat bahu dan menjawab. Ini balas dendam karena menyayanginya. Dia menunjukku. Lebih daripada kau menyayangiku. Aku ingin kalian semua menderita karena hidup bahagia bersama. Kenapa dia punya kalian berdua, sementara aku tak dapat apa-apa? Murka. Ibu menampar Taylor di wajahnya dan berteriak. Aku malu padamu, dan aku ingin kamu pergi sekarang juga. Taylor memegangi wajahnya dan menggertak balik. Dengan senang hati. Toh aku juga benci di sini. Kemudian dia bergegas keluar ruangan, membanting pintu di belakangnya. Aku memeluk ibu, dan kami berdua mulai menangis. Keluarga bahagiaku sudah dihancurkan, dan semua karena kakakku cemburu dan mengira ibu lebih menyayangiku. Ini semua sangat gila. Kemudian, malam harinya, ibu menerima telepon dari rumah sakit. Wajah ibu jadi pucat saat memberitahuku kalau Taylor baru saja tabrakan mobil. Kami bergegas ke rumah sakit, dan dokter memberitahu kami Taylor butuh operasi darurat. Tapi dia sudah kehilangan banyak sekali darah. Dia perlu transfusi darah. Masalahnya, golongan darahnya langka, tapi untungnya sama dengan ibu. Jadi tanpa ragu, ibu mengatakan kepada dokter untuk mengambil darah sebanyak yang Taylor butuhkan untuk menyelamatkannya. Setelah donor, ibu tak pulih secepat yang diperkirakan. Sebaliknya, dia jadi lemah dan butuh perawatan medis. Jadi saat ini, Taylor ada di ruang operasi, dan ibu ada di ICU. Ini menakutkan. Bagaimana jika aku kehilangan mereka berdua? Kutelepon ayah dan menceritakan semua yang terjadi padanya. Lalu ia segera ke rumah sakit. Penantian itu sungguh menyiksa. Tapi saat dokter datang dan memberitahu kalau mereka berdua akan baik-baik saja, dan aku bisa menemui Taylor, aku menangis bahagia. Melihatnya terbaring di sana, memar dan ketakutan, kulihat sisi rapuh dirinya yang tak pernah kulihat sebelumnya. Jadi, kuraih tangannya dan ceritakan apa yang ibu lakukan untuknya. Dia terlihat malu dan berpaling dariku, lalu bergumam bagaimana dia menyesal akan segalanya. Setelah itu, ayah dan aku membesuk mereka berdua setiap hari. Ayah datang ke rumah sakit juga untuk memeriksa apakah semuanya oke, tapi dia menunggu di luar ruang ibu karena dia tahu ibu masih marah. Akhirnya, ibu pulang. Lalu seminggu berikutnya, Taylor juga dipulangkan. Kami pergi menjemput Taylor, dan meski ibu dan dia tak bicara, aku bisa rasakan kehangatan di antara mereka. Malam itu, saat kami makan malam santai, Taylor berdeham menjernihkan suaranya, lalu mengatakan, Semuanya, aku ingin mengatakan sesuatu. Aku tahu aku sudah bersikap sangat kurang ajar, dan aku minta maaf. Ibu, kukira ibu tak menyayangiku. Karena aku ini pengingat masa lalumu, dan merusak kebahagiaan keluarga barumu. Tapi aku tahu sekarang betapa sakralnya ikatan ibu dan anak. Ibu tak pernah mengesampingkanku. Aku sendiri yang begitu. Dan Anne, aku minta maaf. Aku belum bisa menjadi kakak yang seharusnya untukmu. Aku iri padamu. Tapi aku salah merasa seperti itu. Kuharapkan kalian berdua bisa memaafkanku. ayah juga minta maaf ke ibu karena salah paham padanya. Kami semua menangis terseduh. Kemudian kami semua saling berpelukan. Kami tak perlu katakan apapun. Tindakan kami sudah cukup. Kami adalah keluarga, dan kami saling menyayangi. Keluarga tak selalu terbuka, tapi keluarga adalah keluarga, melewati masa suka dan duka. Dan mereka layak diperjuangkan. Tak peduli terkadang mereka luar biasa menyebalkan. Percayalah padaku, aku tahu semua itu. Hei, pria yang di sana baru saja menanyakan informasimu, kata bartender itu, yang membuatku menengok dan melihat sekeliling. Oh, dia sudah pergi. Seperti yang kalian bisa lihat, aku masih duduk di sebuah bar di resort bintang 5. Tidak, aku bukan orang kaya, melainkan ku ambil semua tabunganku dan putuskan untuk membelanjakannya untuk nikmati setiap hari yang tersisa dalam hidupku. Ini semua bermula beberapa bulan lalu. Aku mengalami sakit dan kelelahan secara konstan. Aku menyalahkan stres pekerjaan, tapi gejala yang kualami semakin parah. Akhirnya aku ke dokter dan duduk di sana, terkejut luar biasa saat ku dengar kata kanker dan progresif. Beberapa minggu kemudian adalah serangkaian janji temu dan perawatan rumah sakit. Ku jalani kemo dan rambut panjangku yang indah jadi rontok.
Aku merasa lelah dan tak berdaya sepanjang waktu. Cukup sudah. Kuhentikan kemoterapi, keluar dari pekerjaanku, dan memutuskan untuk menikmati sedikit waktuku yang tersisa. Pantai Hawaii sangatlah indah. Kemudian tiba-tiba seseorang berjalan menabrakku. Minumannya membuatku basah. Aku mendengarnya berkata, "Ya Tuhan, aku sangat menyesal." "Oh hei, kau gadis yang duduk di bar sendiri tadi." Aku mendongak ke atas, dan wah, dia tampan. Aku menggelengkan kepala dan menekankan kalau itu adalah salahku karena tak memperhatikan jalan. Setelahnya dia ikut aku berjalan-jalan dan kami mulai mengobrol. Oh, ngomong-ngomong, namanya Black. Jadi di hari berikutnya aku mengajaknya makan siang. Aku tak berselera makan sekarang, dan seringnya aku cuma bisa menatap piringku yang hampir tak tersentuh. Kemudian aku tahu aku harus jujur padanya. "Hei, Blake, aku sangat menyukaimu dan ingin mengenalmu lebih jauh. Tapi aku mengidap kanker dan aku tak punya banyak waktu tersisa." Awalnya ada keheningan yang menyiksa. Tapi kemudian dia meraih tanganku dan apa kalian bisa percaya? Dia bilang dia juga ingin mengenalku. Beberapa minggu berikutnya berada dengannya rasanya ajaib. Kemudian kami kembali ke kota dan lanjut berpacaran. Black sangat baik dan terus mencurahkan kasih sayang padaku. Suatu malam setelah makan malam, Black membawa kami ke atas bukit. Dia bilang dia ingin menunjukkan padaku Orion's Belt, dan itu sangat romantis. Aku tak mau merusak momen itu, tapi ada sesuatu yang harus kukatakan padanya. "Black, aku menemui dokter hari ini. Dia bilang tak ada yang berubah. Meskipun dia tak menyebutkannya, kurasa aku tak punya banyak waktu." Air mata membasahi wajahku. "Aku mengalami waktu terbaik bersamamu. Kurasa aku benar-benar mencintaimu." Tiba-tiba, Black berlutut dengan satu kaki dan bertanya padaku, "Sayangku Lucy, maukah kau menikah denganku? Paling tidak ini yang bisa kulakukan untukmu." Aku tak dapat berkata-kata, jadi aku mengangguk dan kemudian mendekapnya erat di pelukanku. Aku terlalu senang sampai tak bisa menahan diri untuk membagi cerita cinta kami di sosial media. Tak lama, ribuan orang menyukai dan membagikannya, mengatakan kami adalah pasangan inspirasional. Ini sungguh gila, tapi luar biasa. Dukungan mereka membuatku merasa aku bisa kalahkan kankerku, dunia, dan semuanya. Aku mulai memperhatikan Black mendapat banyak perhatian dari gadis-gadis lain. Mereka tahu dia adalah laki-laki yang melamar gadis sekarat itu, jadi mereka tampak berkerumun dan mengaguminya. Kemudian suatu hari saat kami ada di toko gaun pengantin bersama, aku keluar dari ruangan ganti mengenakan gaun indah, merasa bagi seorang putri. Tapi kemudian kulihat Black ngobrol dengan seorang gadis. Dia menyentuh bahu Black, dan aku mendengarnya berkata, "Tunanganmu sangat beruntung memilikimu." Lalu gadis itu maju mendekatinya. "Black?" Aku memanggilnya. "Sayang, bagaimana penampilanku?" Dia berpaling dari gadis itu dan menatapku. "Ya, indah sekali." Dengan canggung dia tersenyum. Tak bisa tidak aku merasakan tak karuan. Aku tahu dia pria yang menarik, tapi dia akan menikah denganku. Tak menyenangkan sama sekali mendapatinya menggoda orang lain saat aku mengepas baju. Tetap saja, aku berusaha mengesampingkannya, karena aku ingin menikmati sedikit waktu yang kupunya. Pernikahan itu bagai mimpi yang jadi nyata, sungguh hari yang penuh keajaiban. Tepat sebelum bulan madu, aku pergi menemui dokter, yang membuatku sangat terkejut. Dia memberitahuku, "Saya dengan senang menginformasikan pada Anda bahwa Anda dalam masa pemulihan." Ya Tuhanku, aku tak percaya dengan apa yang kudengar. Apa aku membaik? Aku bergegas pulang dan memberitahu Black berita baik ini, hanya saja reaksinya tak seperti yang kubayangkan. Wajahnya langsung berubah, dan pada awalnya dia tak bisa berkata-kata. Kemudian dia terbata-bata. "Se- se- se- Selamat, sayang." Apa maksudnya? Terlepas dari hal ini, bulan madu kami sungguh luar biasa. Nafsu makanku kembali dan kumanfaatkan sebaik-baiknya. Yam, makanan terasa begitu enak. Ini tak luput dari perhatian Black dan dia mengomel. "Bisakah kau coba mengunyah lebih perlahan?" "Terserah, aku bermaksud menikmati makananku." Saat kami kembali pulang, aku pindah ke apartemennya. Demi Tuhan, piring kotor dan kaos kaki bau berserakan di mana-mana. Bagaimana bisa orang yang sedetil itu soal penampilan mereka tinggal di kondisi seperti ini? Ku bilang ke diri sendiri itu tak masalah, aku mencintainya, jadi aku bisa belajar mencintai kekacauannya. Merasa hidup sungguh menyenangkan. Jadi ku akui mungkin aku berlebihan makan cemilan, kue, dan masakan, dan ya,
berat badanku naik beberapa kilo, jadi tugas-tugas rumah tangga jadi terasa berat bagiku. Lagi pula, kenapa harus aku yang lakukan? Ini kan kekacauannya. Tapi, pernah sekali saat aku muak dengan celana dalam baunya yang berserakan, aku bertanya padanya, bagaimana bisa pria yang terlihat sepertimu hidup di sarang tikus seperti ini? Cepat bersihkan. Tapi dia mengabaikanku dan langsung tidur. Dan tak lama kemudian dengkurannya yang sekeras guntur itu mengikuti. Apa-apaan ini? Di mana pria menarik dan menawan yang kunikahi? Karena muak, aku berusaha sebisanya membersihkan tempat itu sedikit. Aku kehabisan nafas dan sangat berkeringat. Kepalaku sangat gatal jadi kulepaskan wigku untuk menggaruk kulit kepalaku. Di saat itu ku dengar Black menjerit. Dan saat aku menoleh, dia memegangi wajahnya dengan ketakutan. Sayang, ada apa? Aku bergegas mendatanginya. Oh, aku paham. Aku tertawa. Ini cuma karena aku sangat tak nyaman pakai wig ini, jadi kulepaskan. Itu saja. Tapi lihat, rambutku sekarang tumbuh lagi. Gemetaran, dia terbata-bata. Kau pakai wig selama ini? Kau terlihat menakutkan. Ya, memang. Kurasa rambut yang tumbuh tak merata membuatku kelihatan cukup menakutkan. Bukankah seharusnya kau senang untukku? Aku bergumam dan memaksakan tersenyum, sementara berusaha memakai lagi wig tadi. Mengetahui kalau aku bisa kembali menjalani hidup sangat menakjubkan. Tapi tinggal dengan Black, dengan suami yang moody dan tak perhatian, nah, itu yang tak terlalu menyenangkan. Suatu malam dia pulang dari tempat kerja dengan suasana hati buruk dan mulai memakiku karena tak beres-beres. Ku bilang itu tak harus aku karena bukan aku yang bikin kotor. Dia menggerutu padaku. Aku seorang diri menafkahi kita berdua. Pulang ke rumah melihatmu santai-santai dengan punggung lebarmu itu, dan kau berani bicara seperti itu padaku? Kau yang harusnya bangkit dan kerja karena kau makan 2 kali lipat dari aku. Kata-katanya menyakitkan. Jadi dengan mata berkaca-kaca ku katakan padanya, beraninya kau bicara padaku seperti itu. Black hendak mengatakan sesuatu tapi menahannya, kemudian dia menghela napas. Dengar, aku minta maaf sayang. Aku tahu kau sedang pemulihan. Dengan tajam aku menatapnya dan berkata, aku tak menyiapkan makan malam, jadi ayo kita makan di luar. Aku sedang menikmati ayam ovenku. Rasanya sangat enak sampai sepertinya aku menggigit terlalu banyak dan itu menyangkut di tenggorokanku. Aku langsung tersedak, aku tak bisa nafas. Ketakutan, ku tatap Black untuk minta bantuan, tapi dia memeriksa ponselnya. Lalu yang membuatku tak percaya, dia jalan pergi ke kamar mandi. Aku terus memukul-mukul meja meminta bantuan. Untung pelayan segera datang dan memukul punggungku dengan keras. Dan aku berhasil mengeluarkan potongan ayam itu. Lalu Black kembali dengan marah. Aku bertanya, bagaimana bisa kau tinggalkan aku seperti itu? Kau bicara apa sayang? Kulihat kau menikmati makananmu. Apa kau sudah selesai? Ayo kita pulang. Dia pasti tahu aku sedang tersedak. Dasar brengsek. Semua yang pernah kupikirkan dan kuharapkan darinya hancur berantakan. Dia berniat membiarkan aku tersedak sampai mati daripada menolongku. Masalahnya adalah cerita cinta kami sangat terkenal sekarang. Dan meski aku tahu, Black dan aku saling tidak betah bersama. Membayangkan kami berpisah dan diejek semua orang membuatku sangat tidak nyaman. Kurasa aku terjebak dengannya selamanya. Jadi kami terus saling mentolerir satu sama lain. Kemudian suatu malam saat aku sedang nyemil keripik kentang sambil nonton TV, ponselku berbunyi. Itu dari nomor yang asing. Halo, apakah Anda istri Black? Black telah mengalami kecelakaan mobil dan kami butuh Anda untuk segera ke sini. Aku terpaku untuk beberapa saat. Maaf, salah nomor. Lalu menutupnya. Ponselku berbunyi beberapa kali lagi tapi aku tak menjawabnya. Rasa bersalah mulai menghinggapiku, jadi ku ambil tasku dan bergegas ke rumah sakit. Suster menyuruhku menandatangani berkas agar Black bisa mendapatkan operasinya. Dengan pena di tangan, aku meragu. Maaf, di mana bagian donasi organ? Aku bertanya. Suamiku bersedia mendonasikannya jika hal buruk terjadi. Ini bukan waktu yang tepat untuk mengajukan pertanyaan itu. Suster itu membentakku. Tepat pada saat itu orang tua Black bergegas masuk dengan panik. Kuserahkan pada mereka berkas itu dan pergi menyelinap kembali ke apartemen. Setelahnya, aku berpikir panjang dan keras tentang hubungan kami. Awalnya sungguh menggebu-gebu. Tapi aku sadar aku sama sekali tak mencintainya dan begitu pun dirinya. Semua keputusan kami dibuat dengan sangat cepat berdasarkan gagasan bahwa aku mungkin akan mati nantinya. Kami sangat keras kepala untuk mengakui kekalahan dan pergi. Dan sekarang kami sengsara. Beberapa minggu kemudian, Black pulang di atas kursi roda. Dan kami berdua duduk dalam keheningan yang canggung. Kemudian aku memecah suasana. Malam itu, saat aku tersedak di restoran, apa kau sengaja mengacuhkanku? Black menjawabku dengan pertanyaan lain. Apa benar kau ingin mendonasikan organku, bukannya membantuku mendapatkan operasi? Aku menjawab. Aku minta maaf.
Itu satu-satunya jalan yang bisa dengan cepat kupikirkan untuk keluar dari pernikahan ini. Dia menghela napas. Aku tahu. Aku juga. Kurasa kita begitu mirip. Dan itulah kenapa kita tidak berhasil. Dia berhenti sejenak. Kurasa ini waktunya kita mengakhiri ini. Jadi akhirnya, kami berhenti bertahan dengan satu sama lain dan mengajukan perceraian. Orang-orang di sosial media sangat marah dan memposting banyak sekali komentar pedas seperti sangat menginspirasi sebagai pasangan dan menurutku ini menandakan pernikahan palsu. Kuputuskan untuk menutup semua akun onlineku. Pendapat mereka sudah tak ada artinya lagi. Aku punya dukungan keluargaku, itu lebih penting. Yang mengejutkan aku masih berteman dengan Blake. Hei, kami melalui begitu banyak hal bersama dan dia tak sepenuhnya jahat. Aku hanya tak akan pernah mau tinggal bersamanya lagi. Aku bahkan bertemu dengan pacarku yang sekarang ini lewat Blake, karena dia yang mengenalkanku padanya. Lucu sekali, kan? Terkadang semuanya tak berjalan sesuai rencana, tapi itu tak masalah. Hidup dalam kebohongan untuk menyelamatkan ego yang telah terluka itu lebih buruk. Oh, ngomong-ngomong, ini rambutku yang asli. Aku sekarang sudah benar-benar sehat. Ingat, kau hanya hidup sekali saja, jadi pastikan kau tak buang-buang waktu berusaha memuaskan orang lain. Dan sebaliknya, terimalah takdir hidupmu dan jalani dengan sebaik-baiknya. Aku bergoyang mengikuti musik dengan cewek paling seksi di sekolah dalam pelukanku. Segalanya sempurna. Ketika tiba-tiba, aku melihat bekas warna merah menyerbu ke arahku. Lalu hal berikutnya yang ku ketahui adalah wajahku ditampar. Itu mantanku, Rosie. Dia menatapku seolah ingin membelahku menjadi dua. Oke, jadi Rosie dan aku baru putus kemarin. Tapi itu tidak berarti dia punya hak untuk marah padaku. Hei, aku Andrew, dan menurutku aku itu cowok yang cukup pintar. Masalahnya adalah aku sangat menyukai cewek-cewek seksi. Aku cenderung dibutakan oleh kecantikan mereka. Akibatnya, aku tidak selalu membuat keputusan terbaik kalau ada mereka. Tapi aku tidak tahu drama apa yang akan membawaku ke kelemahanku terhadap seorang cewek cantik. Jadi semuanya dimulai saat pesta akhir semester kuliah. Aku dan teman-temanku sangat suka minuman beralkohol. Jadi ketika temanku Brad bertaruh burger agar aku tidak pergi dan mengajak Lisa berdansa, aku tidak ragu-ragu untuk mendekatinya. Astaga, dia sangat seksi dan jauh di luar levelku. Jadi kukira dia akan menyuruhku pergi. Tapi dia malah tersenyum dan membiarkanku menuntunnya ke lantai dansa. Saat kami berdansa, dia berbisik di telingaku bahwa dia selalu menyukaiku. Lalu ya, kalian bisa menebaknya. Rosie, mantan gilaku menyerbu dan menamparku. Aku bangun besok paginya dengan sakit kepala yang cenut-cenut. Teriakan apa yang datang dari luar jendelaku yang terbuka? Aku membungkus selimutku di sekelilingku dan berjalan ke sana untuk melihatnya. Hah? Lisa dan Rosie saling berteriak. Dia milikku, bukan milikmu. Menjauhlah. Dia menginginkanku, bukan kamu. Terima itu. Oh ya, mungkin kita harus bertanya pada Andrew siapa yang dia sukai. Apa gunanya? Kita berdua tahu dia akan memilihku. Aku terlalu pusing untuk melakukan hal ini. Jadi aku menutup jendela dan kembali tidur. Cewek-cewek ini, mereka tidak mau berhenti. Selama beberapa hari berikutnya, mereka membombardir dengan pesan-pesan dan menunggu di luar rumah. Oke, kebanyakan cowok memimpikan dua gadis seksi berebut mereka. Tapi percayalah, melihat mereka saling menyabak rambut, tidaklah sekeren kedengarannya. Syukurlah, doaku dijawab oleh Richie, kakakku yang luar biasa. Dia muncul dengan tiket untuk perjalanan kapal pesiar mewah selama 2 minggu. Dia sudah memesannya sejak lama, tapi kemudian ada urusan pekerjaan. Jadi, tiketnya jadi milikku. Tentu saja aku memeluk kakakku, mengambil tiket dari tangannya, dan mulai berkemas. Bagian tersulit adalah menyelinap melewati Rosie dan Lisa, yang masih berkelahi di luar. Aku meminjam hoodie dan topi baseball teman serumahku, dan berpura-pura menjadi dia untuk melewati mereka. Berhasil, mereka bahkan tidak menatapku 2 kali. Selamat tinggal mimpi buruk Lisa dan Rosieku, dan salam liburan impianku. Ini adalah hidup. Percayakan pada kakakku untuk memesan tempat yang mewah. Kamarku besar, dan punya balkon sendiri. Ada begitu banyak hal yang dapat dilakukan di sini. Mulai dari bar ruangan, puluhan restoran, kolam renang, bioskop. Aku berada di kompleks terapungku sendiri. Surga. Besok paginya ketika aku bangun di tempat tidur king size milikku, aku mendengarkan suara keheningan. Yap, oh manisnya, betapa aku merindukanmu. Ini adalah zona dilarang berdebat dengan perempuan. Haha. Aku berganti pakaian dan berjalan ke bar luar ruangan. Pastinya belum terlalu dini untuk minum kaktil. Aku memakai sepasang kacamata dan saat itulah aku melihatnya. Wow, dia cantik. Aku langsung memesan 2 kaktil dan mulai berjalan ke arahnya. Aku hendak memberikan minuman itu padanya, tapi aku tersandung kursi berjemur dan dalam gerakan lambat, aku melihat cangkirnya jatuh. Aku mati-matian mencoba meraihnya, tapi tidak, malah aku berhasil memukul punggungnya. Dia menjerit dan lalu berteriak, "Dasar mesum, menurutmu apa yang sedang kamu mainkan?"
Aku berdiri di sana dengan mulut ternganga, memikirkan apakah aku harus menyelam ke dalam kolam untuk menghindari drama ini atau tidak. Lalu aku menatap kacamata hitamku, yang karena semua kejadian tadi sudah terjatuh. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benakku. Jadi, aku membungkuk, berentangkan tanganku, dan berpura-pura mencari-carinya. Dia menatapku sebentar, lalu mengambil kacamata hitamku, meletakkannya di tanganku, lalu berkata, "Oh, maaf, aku tidak menyadarinya. Sini, biar aku membantumu." Kemudian dia meraih lenganku dan membimbingku melintasi area kolam. Aku terima kasih padanya. Dan kemudian dengan memakai kacamata yang bisa kupercaya, aku melihatnya berjalan pergi. Jadi, dia mengira aku buta. Ya, ini bukan ide terbaikku, tapi setidaknya ini bisa membuatku keluar dari situasi sulit dengan seorang cewek seksi. Malamnya, aku pergi ke restoran prasmanan untuk makan malam. Aku sedang menumpuk piringku ketika aku menabrak seseorang dan hampir menjatuhkan piringku. Ah, cewek seksi itu lagi. Aku segera memakai kacamata, lalu dengan sengaja berbelok ke arah yang salah dan dengan lantang berkata, "Oh, maaf." Dia meletakkan tangannya di bahuku dan membimbingku sehingga aku menghadapnya, lalu berkata, "Ini aku, cewek dari kolam. Dan tidak apa-apa, aku seharusnya mencari kemana tujuanku. Apakah kamu butuh bantuan?" Aku segera memotongnya. "Tidak, terima kasih, tidak apa-apa." Lalu aku mengangkat piringku ke hidungku dan mengendusnya. Udang ini baunya enak sekali. Dia mengangkat alisnya melihat bakatku dalam mencium makanan. Jadi, aku berpura-pura terus mengendus makanan saat aku menaruhnya di piringku. Dan tahukah kalian, dia tidak berhenti menatapku. Akhirnya dia pergi. Sebuah jalan keluar yang sempit. Setelah itu, aku pergi ke bar dek atas untuk bersantai dengan kaktil lagi. Lalu siapa lagi yang harus berjalan ke sana? Tetapi ya, kalian bisa menebaknya. Cewek seksi itu. Aku langsung memalingkan muka darinya. Tapi ada apa ini? Dia berjalan ke arahku dan duduk di hadapanku. "Hei, apa kamu ingat aku?" Dia bertanya, mencari kesempatan untuk menggodanya. Aku menjawab, "Oh ya, bagaimana aku bisa melupakan seseorang secantik kamu?" "Ah, bagaimana kamu tahu kalau aku cantik?" "Sial, aku perlu berpikir sebelum berbicara." "Ah, itu suaramu. Suara manis seperti milikmu hanya bisa dimiliki oleh cewek cantik. Masalah bisa dihindari." Setelah itu kami mulai mengobrol. Dan wah, dia manis sekali. Tahukah kalian bahwa dia adalah aktivis sebuah organisasi yang bekerja keras untuk menjamin hak-hak bayi perempuan yang lahir di Afrika? Aku tahu, itu luar biasa. Malam itu pun berakhir. Dan dia berkata, "Oh, ngomong-ngomong, namaku Bella." Aku menjawab, "Bella, nama yang seindah jiwamu. Milikku Andrew." Dia terkikik gugup. "Ya, Andrew, ini sudah larut. Jadi sebaiknya aku kembali ke kabinku." Aku tidak ingin malam ini berakhir, jadi aku berseru, "Wah, Bella, lihat ke langit. Menakjubkan sekali." Dia melototiku, lalu menjawab, "Bagaimana kamu tahu itu?" Ups, tentu saja aku ditakdirkan untuk menjadi buta. Aku bisa merasakannya dari angin sepoi-sepoi. Dia menatap aku dengan pandangan bertanya-tanya, lalu berkata, "Benar, selamat malam. Bagaimana kalau kita bertemu di arcade besok? Mungkin sekitar jam 10 pagi." Aku dengan senang hati menyetujuinya. Lalu dia pergi. Pelarian jarak dekat lainnya. Aku benar-benar harus lebih berhati-hati. Bella, Bella, Bella. Aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Keesokan harinya, aku menjadi seperti anak kecil saat bermain arcade. Mau bagaimana lagi? Inner chillku keluar. Dan game balap mobil. Tidak. Aku berpura-pura buta. Jadi, aku dengan canggung berlama-lama di lobi menunggu Bella muncul. Ketika dia datang, dia meraih lenganku dan membimbingku melewati arcade. Dia menjelaskan semua mesin permainan yang berbeda kepadaku, yang menurutku sangat manis. Lalu dia membawaku ke mesin pengambil boneka dan memekik penuh semangat. Aku suka ini waktu kecil. Tak lama kemudian, aku berusaha keras untuk memasukkan uangku, bersikeras bahwa aku akan membelikannya sebuah boneka. Tapi tunggu, aku ditakdirkan untuk menjadi buta. Jadi, aku menyentuh kontrolnya, lalu memejamkan mata. Tawanya menjelaskan semuanya. Kegagalan besar. Semuanya baik-baik saja, sampai Bella harus menggunakan kamar kecil dan memerintahkanku untuk tetap diam dan menunggunya di dekat mesin permainan menembak, yang kebetulan merupakan permainan arcade favoritku sepanjang masa. Aku langsung memainkannya, mengambil pistol, dan menembakkan 5 kaleng berturut-turut. Lalu aku melompat-lompat dan berteriak ke udara. Aku berbalik dan melihat Bella mengurutkan kening ke arahku. Ya ampun, kena kau. Aku mencoba menjelaskan, tetapi dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana bisa? Kamu pengecut dan pembohong." Lalu dia lari. Aku merasa tidak enak. Aku mencoba mencarinya di kapal, tetapi aku tidak dapat menemukannya dimanapun. Merasa kecewa, aku memesan kaktil, lalu berjalan-jalan melintasi dek. Tiba-tiba, aku mendengar teriakan datang dari bawah. "Hah? Apa itu tadi?" Aku mengintip ke bawah dan melihat seorang cowok dan seorang cewek mencoba menyeret cewek mungil. Tunggu dulu, mereka tidak sendirian. Bella juga ada di sana. Dia mencoba menarik cewek kecil itu menjauh dari mereka. Tanpa berpikir panjang, aku menjatuhkan minumanku dan berlari ke arah mereka. Aku menyerbu ke arah cewek itu dan memukulnya begitu keras, hingga dia hampir jatuh ke laut. Cowok itu mengulurkan tangan untuk menenangkannya, yang memberi Bella kesempatan untuk menggendong anak itu. Dia lalu meraih lenganku dan menarikku menjauh. Setelah itu, orang-orang jahat itu melompat ke rakit dan berlayar menjauh. Kami mengembalikan cewek itu ke orang tuanya. Ternyata Bella sedang dalam perjalanan ke kabinnya ketika dia melihat pasangan menangis karena mereka tidak dapat menemukan putri mereka. Jadi dia pergi mencarinya dan terlibat dalam penculikan tersebut. Setelah itu Bella memaafkanku. Ya, aku menyelamatkan hari itu dan semuanya.
dan kami menghabiskan sisa perjalanan bersama. Kemudian, pada hari terakhir kami, aku berlutut dan memintanya untuk menjadi pacarku. Dan dia berkata, ya, aku membawanya pulang ke rumah. Dan saat kami berjalan ke rumahku, Lisa dan Rosie berlari ke arahku dan mulai berdebat satu sama lain tentang siapa yang lebih aku sukai. Ya ampun, aku sudah melupakannya. Membaca situasinya, Bella menghampiri mereka. Syukurlah kalian ada di sini. Menurutku salah satu dari kalian adalah pacarnya kan? Terjadi kecelakaan dan Andrea buta sekarang. Dan dia sangat membutuhkan seseorang di sisinya setiap hari. Mendengar itu, aku langsung berkoordinasi dengannya dengan melambaikan tanganku dengan liar. Jadi pacarmu yang mana, Andrew? Lisa. Rosie dengan cepat menjawabnya. Tidak, dia milikmu sepenuhnya. Kami cuma jalan-jalan sekali saja. Hah, sungguh menyebalkan. Aku melihat mereka berlari. Lalu Bella dan aku tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, aku mengulurkan tanganku padanya dan membiarkan dia membimbingku pulang. Berbohong padanya tentang kebutaan adalah hal yang tidak menyenangkan. Tetapi aku melakukannya sejak awal. Karena berada di dekat cewek-cewek cantik membuatku sangat gugup. Untung saja Bella memaafkanku. Karena menurutku, si bodoh ini mungkin telah menemukan cewek impiannya. Ku genggam rantai ayunan sambil menatap ke bawah ke arah kakiku. Seseorang berjalan mendekat. Itu adalah Lydia. Ada apa? Tanyanya sembari duduk di atas ayunan di sampingku. Hei, aku tersenyum lemah. Mungkin bukan masalah besar, hanya saja orang tuaku sering bertengkar. Lalu pagi ini, ibuku mencium bau parfum yang asing di kemeja ayahku dan menuduhnya berselingkuh. Apa ayah benar-benar selingkuh? Lydia mengusap bahuku. Tak mungkin. Ayahmu mungkin tak sengaja terkena semprotan parfum di pusat perbelanjaan atau semacamnya. Tak seharusnya kau langsung menyimpulkan. Ayahmu mencintai ibumu. Semua orang bisa lihat itu. Jadi jangan khawatir. Aku bergumam, iya, sebagai tanda setuju. Namaku Cora, dan meski terdengar klise, sebelum kejadian ini aku cukup puas dengan hidupku. Aku kuliah di universitas ternama. Aku berhubungan baik dengan orang tuaku. Dan meskipun jadi anak tunggal, aku tak pernah merasa kesepian karena aku punya sahabatku, Lydia, yang menemani. Dia lebih seperti saudara perempuan bagiku, apapun masalahnya. Aku hanya perlu mengirim pesan padanya, lalu kami akan bertemu di tempat kami, yaitu ayunan di taman. Ya, aku punya segalanya. Dan kukira tak akan ada yang mengubahnya. Ternyata aku salah. Jadi itu semua dimulai dengan ayahku. Dia bertingkah aneh. Dia sering melihat ponselnya lalu senyum-senyum sendiri. Dan kemudian ayah akan membawa ponselnya ke kamar mandi dan tak keluar lama sekali. Ini tak luput dari perhatian ibuku. Tapi saat ibu bertanya padanya soal itu, ayah hanya mengangkat bahu dan mengatakan dia ada masalah dengan pencernaannya. Kemudian saat ibu sedang mencuci baju, ibu mencium parfum asing di kemejanya. Ibu menghampirinya, melempar kemeja itu ke kepala ayah dan memintanya menjelaskan. Ayah menyangkalnya dan berkata itu mungkin cuma parfum koleganya di tempat kerja dan bahwa ibu bereaksi berlebihan. Itulah kenapa aku menjadwalkan bertemu Lydia di tempat kami. Dan seperti biasa, dia sangat baik dan suportif. Lydia benar, mungkin aku berpikir terlalu jauh. Aku pulang ke rumah dan mendapati ibuku menangis di dapur. Ibu melihatku dengan mata bengkak dan berkata, ada yang tidak beres. Aku tahu itu. Dia tak menatapku sebagaimana biasanya. Aku duduk, memeluknya dan berkata, Bu, ayo kita berhenti berpikir yang tidak-tidak. Aku percaya ayah, dia tak akan pernah mengkhianati kita. Aku tinggal sejenak untuk menenangkannya. Lalu akhirnya ibu jadi tenang. Keesokan paginya, ayah pulang dengan buket besar berisi mawar biru, kesukaan ibu. Lalu ayah memasak makan malam untuk kami berdua sebagai permintaan maaf karena sudah membuat kami bersedih. Ibu tampak tersentuh dan ikut meminta maaf karena sudah salah paham pada ayah. Kuyakinkan diriku sendiri kalau semuanya akan baik-baik saja sekarang, ya kan? Untuk beberapa minggu setelahnya, ibu dan ayah tampak baik-baik saja. Tapi kemudian di hari ulang tahun ibuku, kami mengundang Lydia dan ibunya Josie untuk makan malam. Ibu sedang sibuk di dapur, jadi ku terima kado ulang tahun dari Josie untuknya. Itulah saat aku mencium bau itu, parfum Josie. Itu adalah bau yang sama yang ada di kemeja ayah. Aku yakin itu. Saat makan malam, ku perhatikan kalau Josie terus menatap ayahku dan menertawakan semua lelucon bodohnya. Ya Tuhan, apakah ayahku berselingkuh dengan ibu sahabatku? Aku merasa seperti akan meledak, tapi aku tak bisa katakan apapun ke Lydia, karena aku tak mau membuatnya kecewa. Jadi aku berusaha keras menghindari sahabatku sampai kupecahkan masalah ini. Ini berhasil selama beberapa hari, tapi kemudian suatu hari seusai kelas, dia bergegas mendatangiku dan berkata, Cora, kenapa kau menjauhiku? Aku pura-pura tak dengar dan terus berjalan, tapi dia mencengkram lenganku dan melanjutkan.
Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Tolong beritahu saja aku. Aku mengutarakannya. Aku cukup yakin kalau ayahku berselingkuh dengan ibumu. Awalnya dia tampak kaget, tapi kemudian dia memelukku dan terus meminta maaf. Ini semua terlalu berat untukku, dan aku langsung menangis dalam pelukannya. Dia bilang padaku kalau dia akan bicara dengan ibunya dan mencari tahu apa yang terjadi. Esoknya, aku bertemu Lydia di tempat kami. Dia tampak sangat canggung lalu mengatakan, "Itu benar. Ibuku berselingkuh 1 bulan lamanya dengan ayahmu. Tapi ibu berjanji kalau itu sudah berakhir. Duniaku serasa runtuh di sekelilingku. Aku tak bisa percaya hal ini." Lydia memelukku dan mengatakan padaku ini akan membaik. Aku sangat beruntung punya teman yang luar biasa sepertinya. Kami berdua memutuskan tak memberitahu ibu. Yang terbaik perselingkuhan ini sudah berakhir. Jadi kenapa harus menghancurkan perasaannya sekarang? Aku berusaha bersikap normal. Dan selama beberapa minggu rasanya seolah semuanya baik-baik saja. Ayah bersikap begitu manis terhadap ibu dan bahkan memberinya kejutan dengan makan malam mewah di luar sana. Tapi kemudian, suatu sore kulihat ayah mondar-mandir di taman. Dia sedang menelpon seseorang dan kudengar dia berkata, "Oke, aku akan datang sekarang." Lalu ia masuk ke mobilnya dan berkendara pergi. Kuputuskan untuk membuntutinya dan segera jadi jelas kemana ia pergi. Ayah parkir di rumah Josie lalu langsung berjalan masuk tanpa mengetuk pintu. Hatiku hancur, ternyata ayah masih menemuinya. Tanpa berpikir 2 kali, ku telepon ibu dan berseru, "Ibu, ayah berselingkuh dengan Josie. Aku di sini sekarang. Datanglah dan ikut aku. Kita labrak mereka bersama-sama." 5 menit kemudian, ibu muncul. Ia terlihat sedih sekaligus marah. Kami langsung ke pintu depan dan menggedornya. Dan aku berteriak, "Buka! Kami tahu semua hubungan kotor kalian." Tapi tiba-tiba seseorang berbicara di belakang kami. "Hei Laura, Cora, apa semua baik-baik saja?" Kami berbalik dan melihat Josie berdiri di sana dengan tas belanjaan di tangannya. Aku hendak memberitahu Josie agar menjauh dari ayahku saat Lydia membuka pintunya dan memberi kami tatapan kebingungan. "Apa yang kalian lakukan di sini? Oh, kamu mau mencari ayahmu? Dia sedang membetulkan tempat cuci piring." Kemudian Josie berkata, "Lydia, aku bilang padamu untuk menelpon tukang ledeng untuk memperbaikinya. Tukang ledengnya bilang jadwalnya penuh hari ini, jadi kupikir aku bisa minta tolong Pak Robert untuk membantu." Dia menjawab, "Oh tidak, jadi ternyata aku salah paham dengan apa yang terjadi dan mengacaukan semuanya." Tiba-tiba, ayah muncul di depan pintu dan berkata kepada kami, "Ada apa menggedor pintu dan berteriak seperti itu? Ya sudah, kita semua akan pulang sekarang untuk bicara." Segera sesampainya kami di rumah, ayah melambaikan tangannya dengan marah, lalu membentak ibu, "Kau gila, pencemburu dan tak masuk akal. Aku tak bisa berada di dekatmu lagi." Aku merasa sangat tidak enak. Ini semua salahku, bukan salah ibu. Jadi aku berusaha menjelaskan pada ayah, tapi ia hanya bilang padaku ini bukan urusanku dan terus memaki ibu. Awalnya, ibu hanya duduk di sana terdiam, tapi kemudian dengan lirih ia berkata, "Apa mengherankan kalau aku bertindak seperti itu? Maksudku, kau sudah berselingkuh dengan temanku. Ya sudah, jika kamu terus saja bersikap konyol begini, maka kita cerai saja." Kemudian ayah berlalu pergi. Itu sungguh mengerikan. Sekarang ibu sudah tak bisa dihibur dan aku merasa tak enak hati untuk memberitahunya. Malam itu aku mengirim pesan ke Lydia untuk bertemu, tapi dia hanya menelponku. Dia cerita padaku kalau dia telepon ayahku untuk bertanya nomor tukang ledeng, tapi ayah bilang kalau dia akan datang dan memperbaikinya. Lydia juga bilang kalau Josie dan ayah benar-benar sudah berakhir. Kemudian dia menutup teleponnya. Ini agak janggal, tapi aku menduga Lydia merasa di posisi sulit karena terjebak di antara aku dan ibunya. Kurasa aku hanya perlu memberinya ruang sampai semuanya mereda. Setelah itu, ibu dan ayah hampir tak bicara satu sama lain. Sungguh menegangkan. Kemudian suatu hari ibu memutuskan untuk pindah ke kakek nenekku selama beberapa pekan karena ia butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Aku tak menyalahkannya, tapi aku tak ingin tinggal di rumah sendiri dengan ayah, jadi aku pergi dan tinggal dengan teman kampusku. Suatu malam, aku pulang untuk mengambil beberapa baju bersih. Saat kulihat dengan mata kepalaku sendiri, ayahku sedang menciumnya di sofa. Aku tak percaya apa yang kulihat. Ayah benar-benar pendusta. Jadi aku berdeham untuk menjernihkan suaraku. Lalu berkata, "Oh, jadi ini belum berakhir ya?" Mereka berdua melihatku, dan saat itulah mataku bertatapan dengannya. Hanya saja itu bukan Josie. Tidak, itu adalah Lydia. Dia tergagap. "Cora, kenapa kau ada di sini?" "Apa? Lydia? Jadi ayahku selama ini berselingkuh dengan Lydia? Bisa-bisanya cewek yang selalu ada untukku melewati masa-masa putus di SMA, nilai rapot yang buruk dan rasa sakit yang bertambah. Tega lakukan ini padaku." Kemudian ayah merangkulnya dan memberitahuku semuanya.
bahwa ia tak pernah selingkuh dengan Josie. Selama ini ternyata adalah Lydia dan mereka saling mencintai dan ingin menikah. Itu semua terlalu berlebihan untukku, jadi aku kabur keluar dari sana. Lydia berlari mengejarku dan memanggil namaku. Kemudian saat dia sampai padaku, dia meraih lenganku. Cora, tunggu. Aku ingin menjelaskan. Ayahmu dan aku menyelanya. Kenapa berbohong? Kenapa mengatakan bahwa itu ibumu? Aku minta maaf. Aku hanya belum siap semua orang tahu saat itu. Jadi kusemprotkan parfumku di baju ibu dan mengarang cerita kalau ibu mengakui selingkuh dengannya. Dan untuk masalah tempat cuci piring itu, sebenarnya kurencanakan itu karena aku tahu kau akan membuntuti ayahmu dan menelpon ibumu. Aku merasa tak enak, tapi ibumu perlu tahu, ayahmu tak mencintainya, dia mencintaiku. Aku menyentakkan tanganku menjauh dan berteriak, dasar kau pembohong! Kau tak layak jadi temanku dan kau tak bisa miliki ayahku. Dia sudah bersama ibuku. Tiba-tiba dia mengubah sikapnya, menyeringai kepada aku dan berkata, Cora, ayo terima saja kenyataannya. Kalau ayahmu bosan dengan ibumu. Sebenarnya, aku akan jadi ibu tirimu segera, putri kecilku. Lalu dia pergi. Kakiku lemah seperti jeli dan aku sangat kewalahan sampai merasa pusing. Jadi aku duduk di tepi jalan dan berusaha menenangkan diri. Kemudian aku telepon ibu dan menceritakan semuanya kepadanya. Ibu terus menangis, tapi ia berterima kasih padaku karena memberitahukan kebenarannya. Setelah itu, ibu pulang ke rumah dan memberitahu ayah ia ingin bercerai, dan ia menuntut ayah keluar dari rumah. Ini terjadi 6 bulan lalu. Rasanya berat, tapi ibu dan aku berhasil melaluinya. Aku tak bicara pada ayah dan Lydia sejak itu, meskipun ku dengar mereka kini tinggal bersama. Aku tahu aku tak bisa menghindari mereka selamanya, tapi aku tak tahu apakah nanti aku bisa memaafkan mereka. Untuk saat ini, aku berusaha tegar untuk ibu dan membantunya melewati ini. Mungkin suatu hari nanti di masa datang, jika mereka menghubungiku, aku akan siap bertemu mereka dan mungkin pada akhirnya bisa menerima mereka kembali masuk ke kehidupanku.